Kali ini, kita akan selami sebuah manhwa baru yang epik, Regresor L. Blacksmith. Kisah ini terbuka saat umat manusia akhirnya memenangkan perang. Di tengah reruntuhan kota yang luluh lantak, seorang prajurit terduduk, napasnya tersengal setelah pertarungan penentuan nasib dunia. Pikirannya tenggelam, merenungi harga yang teramat mahal demi sebuah kemenangan. Pertarungan melawan 6 dewa iblis agung yang berambisi melenyapkan seluruh dunia. Para pahlawan memang berhasil, membasmi mereka semua hingga tak ada yang tersisa. Dewa iblis yang bahkan sanggup mengubah lautan menjadi samudra kematian. Tapi harga kemenangan itu begitu menyakitkan. Lautan kematian warisan para dewa itu telah menelan sebagian besar daratan dunia, melenyapkan kota-kota dan peradaban. Kemenangan ini justru membawa manusia ke ambang kepunahan, membuat sang prajurit terakhir mengutuk takdir dengan putus asa. Saat matanya memandang skala kehancuran yang tak terhingga, dia pun bertanya dalam hati, apa arti kemenangan ini jika rasanya lebih seperti kekalahan yang menghancurkan jiwa? Karena yang tersisa di sekelilingnya hanyalah puing-puing kehancuran sejauh mata memandang. Tak ada pahlawan yang selamat. Bahkan menara pahlawan, simbol harapan terakhir bumi, kini telah runtuh menjadi debu. Dengan tatapan pahit, dia menatap lautan terkutuk itu, lautan yang tak akan pernah sirna meski penciptanya telah binasa. Tiba-tiba, sebuah suara sinis memecah keheningan, menuduhnya membuat keributan yang tak berguna. Sosok itu adalah Liam Songga, yang berjuluk si anjing gila. Dia mengejeknya, siapapun yang melihatmu akan mengira kau memenangkan ini sendirian. Di samping mereka berdiri Lois Palen, sang pejuang, berjuluk ledakan. Dengan sarkas, dia menyahuti Songga, menyebutnya si pembual yang baru saja merengek kesakitan. Lalu Amir Singh, yang dikenal sebagai anjing es, ikut menimpali. Dia menambahkan bahwa pemimpin mereka hanyalah seorang oportunis yang serakah akan semua pujian. Lee Sae-hun membalas mereka dengan tajam. Dia mengingatkan, mereka tak akan bertahan sedetik pun tanpa peralatan tempur yang ia tempa dengan kedua tangannya sendiri. Ucapannya menyulut amarah ketiga rekannya. Tatapan mereka membara penuh kebencian dan penolakan. Sae-hun membentak mereka untuk diam. Ketiga orang ini dikenal sebagai tiga anjing liar. Mereka tak pernah memihak manusia ataupun iblis. Mereka bergerak hanya demi keuntungan dan kepentingan pribadi mereka semata. Sekelompok oportunis egois yang tak punya loyalitas. Namun, meski begitu, merekalah yang berhasil bertahan hingga akhir. Kontribusi mereka di pertempuran final adalah yang terhebat. Sae-hun merenungi takdir mereka. Mungkin hasilnya akan berbeda jika ketiganya mau mengerahkan kekuatan mereka lebih awal. Akhirnya, dia melontarkan pertanyaan langsung pada mereka. Apakah ada di antara kalian yang akan selamat dari pertempuran ini? Songha menjawab lebih dulu, memastikan bahwa organ dalamnya telah hancur lebur. Kematiannya hanya tinggal menunggu waktu. Loisi pun mengiyakan. Nasibnya sama parahnya. Dia terkena kutukan yang membuat darahnya terus mengalir tanpa henti. Sementara itu, Amir menambahkan bahwa jantungnya telah tertembus. Kematian baginya juga sudah tak terelakkan. Sae-hun menatap mereka dengan perasaan campur aduk antara kesal dan sedih, lalu berkata bahwa inilah hukuman atas keraguan mereka. Dia menegur keserakahan yang melekat bahkan di napas terakhir mereka, karena hanya memikirkan diri sendiri. Tiba-tiba, ketiga sosok itu roboh di hadapannya, menjadi mayat tanpa nyawa. Setelah mereka menghembuskan napas terakhir, Sae-hun menghela napas panjang. Dia mengakui, mereka memang beban dan sumber masalah sampai akhir hayatnya. Dengan langkah berat, dia mulai memunguti senjata mereka. Untuk terakhir kalinya, dia memperbaiki senjata-senjata itu dan menancapkannya ke tanah. Kali ini, rawatlah senjata kalian baik-baik, gumamnya, mengingat dia tak bisa lagi merawatnya setelah mereka tiada. Setidaknya, ini bisa menjadi nisan yang layak bagi mereka. Kini dia berdiri seorang diri, menantang gelombang raksasa yang mendekat. Dia bertanya-tanya, apakah gilirannya untuk pergi juga telah tiba. Di detik-detik terakhirnya, Sae-hun memutuskan ini akan jadi yang terakhir kalinya dia melakukan hal itu. Tiba-tiba, dia meletakkan tangan di dadanya. Percikan biru meledak saat sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Pengumuman sistem berbunyi, memulai proses ekstraksi takdir dari target. Sae-hun menggunakan kemampuannya pada dirinya sendiri. Energi itu menggumpal menjadi sebuah kristal berlian yang bersinar terang di tangannya. Pesan lain pun muncul, menunjukkan bahwa ikatan dengan sang pencipta, Lee Sae-hun, telah mencapai level tertentu. Inilah kemampuan uniknya. Ekstraksi ikatan. Sebuah skill bawaan yang memungkinkannya, sebagai seorang pandai besi ikatan, untuk mengekstrak benih takdir. Sebuah kemampuan unik dari target yang telah ia jalin ikatannya, di mana efeknya berubah total berdasarkan kekuatan ikatan dan potensi target tersebut. Namun ia tahu betul, menggunakan kemampuan ini pada dirinya sendiri hanya menghasilkan sesuatu yang lebih buruk dari sekadar biji besi biasa. Sebab batu yang diekstraksi dari jiwanya hanyalah sebuah biji tak berwarna yang sama sekali hampa dari kekuatan apapun. Hal itu membuatnya menyesal. Mengapa ia tidak mengaktifkan skill ini jauh lebih awal? Ia menatap batu tak berharga di tangannya dan memutuskan, jika benda ini memang tak mengandung kekuatan apapun, setidaknya biarkan ia membawa pergi semua penyesalan yang selama ini menggerogoti jiwanya. Palu diangkat tinggi, bertekad untuk menempa senjata terakhirnya. Tepat pada saat itu,
Suara gemuruh, ombak menggema di telinganya, dan ia pun bertanya-tanya, apakah ini suara lautan yang hancur, atau deburan ombak yang telah menemaninya seumur hidup. Satu hal yang ia yakini. Setiap kali suara ini menggema di telinganya, peralatan yang melampaui imajinasi akan tercipta dari kedua tangannya. Ia menghantam batu itu dengan palu sekuat tenaga, dan seketika cahaya terang meledak memenuhi tempat itu. Ketika cahayanya meredup, ia mendapati batu miliknya telah berubah menjadi sebilah pisau kecil, dan senyum sinis pun terukir. Sadar bahwa kemampuannya tak memiliki kekuatan spesial hingga detik terakhir. Meskipun ia sempat berharap sesuatu yang istimewa akan lahir dari batu ikatannya sendiri. Ia mengangkat pisau biasa itu tinggi-tinggi, menumpahkan kekecewaannya pada kesederhanaan yang begitu ekstrem. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, daripada harus mati ditelan oleh gelombang lautan terkutuk itu. Saat tubuhnya tenggelam ke dalam jurang kegelapan, ia menertawakan dirinya sendiri, menyebutnya sebagai sebuah kegilaan karena tindakan terakhir yang ia lakukan dalam hidupnya hanyalah sebuah ayunan palu. Ia tersadar di detik-detik terakhirnya, tepat saat pisau itu terbentuk, sebuah kebenaran menghantamnya, bahwa suara ombak yang ia dengar sejak kekuatannya bangkit tak lain adalah suara dari lautan yang hancur. Ia sudah lama bertanya-tanya tentang sumber suara itu, dan baru sekarang ia mengetahui kebenarannya. Gelombang penyesalan yang dahsyat melandanya saat ia tenggelam. Berpikir andai saja ia menyadarinya lebih awal, atau jika ia bisa meyakinkan ketiga anjing itu untuk bergabung lebih cepat, atau lebih tepatnya, jika ia menggunakan palunya untuk menolong orang lain sedikit saja, mungkin banyak hal akan berubah. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem menyala di hadapannya, mengumumkan bahwa cetak biru, sebuah peralatan telah muncul. Ini diikuti oleh pemberitahuan lainnya yang menyatakan bahwa skill bernama kembali ke asal telah diaktifkan. Dalam sekejap, ia menemukan dirinya berada di tempat yang terang benderang. Bingung bagaimana mungkin ia masih hidup. Sebelum sebuah suara asing membentaknya, murid Lee Sai-hun. Apa yang sedang kau lamunkan? Suara penuh amarah itu kembali menyela, menegurnya karena tidak fokus selama ujian masuk. Sai-hun belum pernah mendengar kata murid selama 31 tahun dan ia terkejut mendengar tentang ujian masuk. Kepingan-kepingan ingatan mulai tersambung. Jika ini terjadi sekitar 31 tahun yang lalu, itu artinya dia sedang berada di ujian masuk Menara Babel. Dia menatap sekelilingnya dan melihat sebuah bengkel pandai besi yang dipenuhi anak-anak muda, membuatnya bertanya-tanya, apakah hidupnya hanya sedang berkelebat di depan matanya. Tapi ia berhenti saat teringat jendela sistem yang menampilkan pisau yang ia ciptakan sebelum kematiannya. Sadar bahwa ini bukanlah ilusi yang ia lihat di detik-detik terakhirnya. Ia bertanya-tanya, mungkinkah kemampuannya untuk kembali ke asal benar-benar terjadi berkat pisau itu? Sebelum ia menerima peringatan terakhir dari sang pengawas yang mengancam akan mengusirnya jika ia tidak serius mengikuti ujian kali ini. Dan Sehun hanya menjawab dengan gumaman tak fokus, mengiyakannya. Ia menatap palu di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, menyadari kenyataan dari perjalanan waktu ini. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia bisa mengubah segalanya jika ia menyadari kemampuannya lebih awal dan menggunakan palunya lebih cepat. Tapi ia segera menepis pikiran itu dari benaknya dan menggenggam palunya dengan erat. Menyadari ada hal yang jauh lebih penting dari itu. Sekarang, Sehun sadar bahwa hanya satu hal yang penting saat ini, yaitu kebutuhan untuk memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan takdir kepadanya. Karena itu, dia bertekad untuk melindungi segalanya kali ini. Sambil bersumpah pada dirinya sendiri, dia memutuskan bahwa dalam kehidupan ini, dia akan memasuki Menara Babel. Berapapun harganya, bertemu dengan ketiga anjing itu akan menjadi titik awal untuk mencapai tujuannya. Ia menggenggam palu itu, dan mulai bekerja dengan keseriusan yang menarik perhatian sang pengawas yang mengamatinya. Pemandu magang itu bertanya-tanya dalam hati tentang identitas dari pemuda yang menarik ini. Kemampuan ayunan palu dari pemuda itu sungguh luar biasa. Setiap tempaan palu terdengar lambat, namun menyimpan ritme yang sempurna, menghasilkan dentingan jernih tanpa cacat sedikit pun. Instruktur magang itu menyimpulkan, keterampilan pandai besi Sehun sudah mencapai level puncak, hasil karyanya seketika membuat para peserta lain terperangah, penasaran dengan tingkat keahlian yang baru saja mereka saksikan. Saat Sai-hun menggenggam bilah yang terpoles sempurna itu, sang asisten bahkan tak bisa mempercayai matanya sendiri. Sang pengawas pun mengakui dalam hati, seorang peserta berbakat luar biasa telah muncul dalam ujian tahun ini. Ia yakin jika karya itu diserahkan, anak itu akan langsung lulus dengan nilai tertinggi. Namun, pemandangan berikutnya membuatnya terkejut. Sai-hun justru mengangkat palu tinggi-tinggi, berniat menghancurkan mahakarya itu. Dalam sekejap, bilah indah itu hancur berkeping-keping, membuat sang pengawas dan asistennya membeku dalam keterkejutan. Baginya, menyerahkan karya yang bahkan tak layak disebut sempurna adalah sebuah aib yang tak bisa ia terima. Itu adalah penghinaan bagi jalannya sebagai seorang pandai besi sejati. Asisten Han sontak murka, menuding tindakan Sai-hun sebagai penghinaan besar terhadap sang master dan ujian itu sendiri. Tapi Sehun tak bergeming. Ia menatap lurus pada sang pengawas dan menyatakan keinginannya untuk menempa ulang senjatanya dari nol. Asisten Han hendak meluapkan amarahnya, namun sang pengawas dengan tenang memotongnya,
hanya dengan memanggil namanya. Ia lalu memerintahkan asisten Han untuk memberikan sisa material pada Sehun, sebuah perintah yang membuat asistennya itu terbelalak kaget. Dengan tatapan menusuk, sang pengawas bertanya, "Apa ada aturan yang melarangnya? Atau aku harus mengambilnya sendiri?" Sang asisten langsung gugup dan tergagap, menyangkal dengan cepat. Ia pun bergegas mengambil material yang diminta, sementara sang pengawas kembali menatap pemuda di hadapannya. Pengawas mengingatkan, "Waktumu tersisa 40 menit, dan Sehun mengangguk, ia tahu betul akan hal itu. Ia lalu bertanya, apakah Sehun yakin keputusannya menghancurkan karya tadi adalah hal yang benar? Dengan mantap Sehun menjawab, "Aku tak bisa menyerahkan benda dengan level serendah itu." Senyum kagum terukir di wajah sang pengawas, ia menyuruhnya untuk menunjukkan yang terbaik. Sehun sadar, mencapai kesempurnaan dengan tubuhnya, yang sekarang adalah hal yang mustahil. Mana, kekuatan fisik, bahkan waktu, semuanya serba terbatas. Karena itu, ia harus mencari jalan pintas terbaik dalam kondisi ini. Tiba-tiba, seorang peserta mendengar suara aneh dari bilik Sehun. Ia melihat Sehun menuangkan mana ke dalam batu pemicu. Dengan panik, ia berteriak memperingatkan bahwa batu itu akan meledak. Akan tetapi, Sehun sama sekali tak menggubris teriakan itu. Justru, ia memecah batu itu dan melemparkannya langsung ke tungku api. Para peserta lain panik, mengira ia sudah kehilangan akal sehatnya. Dan detik berikutnya, api 5 warna yang menakjubkan berkobar dari tungkunya. Seketika kekacauan pecah, semua berteriak mencari pemadam. Asisten Han berlari panik pada pengawas, mendesak agar api itu segera dipadamkan. Namun sang pengawas dengan tenang menahannya. "Jangan gegabah," ucapnya dengan nada datar. Di tengah kepanikan itu, sang pengawas justru menyuruh asisten Han untuk mengamati aliran api itu baik-baik. Sang asisten hanya bisa bingung, tak mengerti apa maksudnya. Itu adalah teknik tungku api 5 warna, sebuah teknik yang menghasilkan api bertekanan tinggi dengan memanipulasi 5 jenis batu pemicu sekaligus. Teknik ini butuh kontrol mana yang luar biasa presisi, namun sangat efisien karena hanya butuh sedikit mana, sebuah metode yang dikuasai Sehun dengan sempurna. Para peserta lain tercengang, heran mengapa tungkunya tidak meledak. Namun mereka kemudian menyadari sesuatu yang jauh lebih aneh. Warna dari logam itu sendiri mulai berubah di bawah kobaran api 5 warna tersebut. Saat itulah, sang pengawas akhirnya mengerti rencana Sehun. Ia menyelaraskan batu pemicu untuk menaikkan suhu ekstrem dan mengubah properti dari logam itu sendiri. Metode ini memang akan memangkas waktu penempaan secara drastis. Tapi, ia tetap ragu, dengan sisa waktu 30 menit, itu masih terlalu mustahil. Sang pengawas yakin, bahkan jika ia berhasil membuat karya yang sama bagusnya, ia tak akan sanggup menyelesaikannya tepat waktu. Akan tetapi, Sehun terus menempa dengan fokus absolut, tak terpengaruh oleh keraguan di sekelilingnya. Ia menari bersama palu dan logam panas, membentuk bilah pedang dengan presisi tinggi di tengah kobaran api mistis. Tiba-tiba, selubung pelindung di lengannya lenyap. Cadangan mana miliknya telah terkuras habis. Ia mengutuk tubuhnya yang lemah ini, dan bertekad akan langsung berlatih keras setelah ujian ini selesai. Tapi sekarang, tak ada sedetik pun waktu untuk disia-siakan. Ia terus mengayunkan palu sekuat tenaga, mendorong tubuhnya melewati batas kemampuannya. 10 menit, 3 menit, hingga 1 menit terakhir. Tepat di detik terakhir, saat waktu ujian dinyatakan habis, Sehun akhirnya menyelesaikan asahan terakhir pada bilah pedangnya. Napasnya terengah-engah karena kelelahan, saat sebuah jendela sistem muncul di hadapannya, mengumumkan penyelesaian pedang api 5 warna dan perolehan skill pengrajin api. Hasilnya sungguh luar biasa. Evaluasi menunjukkan bahwa pedang itu memiliki peringkat kualitas tinggi. Sebuah mahakarya yang dialiri 5 elemen api berbeda, yang berinteraksi dengan mana untuk memancarkan warna dan sifat yang terus berubah sesuai kekuatan penggunanya. Para murid lain hanya bisa ternganga tak percaya. Salah satu dari mereka bahkan menggumamkan kembali peringkat kualitas tinggi dengan syok. Sehun, dengan ketenangan yang luar biasa, menyuruh asisten Han untuk membuka jendela informasi, memverifikasi detail yang membuat sang asisten semakin tercengang. Sementara itu, sang pengawas tersenyum puas, menyadari apa yang ia saksikan adalah sebuah karya legendaris dalam segala aspek. Asisten Han tak bisa menahan diri dan berteriak keras, mengumumkan keberhasilan yang fenomenal itu. Alhasil, pengawas harus menegurnya karena suaranya yang terlalu heboh, membuat sang asisten meminta maaf dengan wajah memerah. Kemudian di kantor Profesor Kim In-kol, sang pengawas bertemu langsung dengan Sehun. Profesor itu bertanya, apa pedang ini layak untuk diajukan sekarang? Sehun menjawab dengan sedikit keraguan, membuat sang profesor sadar bahwa pemuda di hadapannya ini bahkan belum puas dengan mahakaryanya sendiri. Sang profesor memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati. Ia mengatakan bahwa tempat ini terlalu sempit untuk bakat Sehun dan menyarankannya untuk menarik kembali pendaftarannya. Dia menjelaskan, Menara Babel memang punya nama besar, tapi departemen peleburan mereka sudah lama tidak menghasilkan prestasi yang gemilang. Sebuah fakta yang sudah Sehun ketahui dengan pasti. Dari masa depannya, ia tahu bahwa departemen peleburan di Babel akan ditutup dalam 8 tahun karena kemerosotan, dan Akademi Pandai Besi terbaik akan beralih ke Akademi Vulkan. Sehun memotong pemikiran sang profesor yang hendak menyebut nama Vulkan,
dan memberitahunya bahwa dugaannya salah. Dengan keyakinan mutlak, Sehun mengumumkan bahwa yang terbaik bukanlah Vulkan, melainkan Babel, karena dialah yang akan bergabung di sini. Sehun menegaskan sekali lagi pada sang profesor bahwa pemikirannya keliru. Dia mengulang dengan tatapan tajam, tempat terbaik bagi pandai besi bukanlah Vulkan, melainkan Babel. Alasannya simpel, karena di sanalah ia akan menimba ilmu. Sang profesor menatapnya kaget, lalu menambahkan sebuah syarat. Jika begitu, raih dulu posisi pertama di departemenmu. Apa kau seyakin itu dengan kemampuanmu? Tantangnya. Jawaban Sehun datang tanpa sedikit pun keraguan. Tentu saja, ujarnya. Karena tidak ada mahasiswa lain yang lebih hebat dariku. Profesor itu mengujinya lagi. Apa kau paham proses seleksi mahasiswa baru terbaik di Akademi Babel? Sehun menjawab bahwa ia tahu, 2 murid terbaik dari setiap spesialisasi akan menjalani ujian tambahan untuk menentukan 1 calon terkuat. Dan dari para calon itulah, mahasiswa baru terbaik dari seluruh akademi akan dipilih. Akademi Babel sendiri terbagi menjadi 3 departemen utama. Ketiganya adalah Departemen Tempur, Departemen Pendukung, dan Departemen Teknis. Setiap departemen ini bercabang menjadi puluhan spesialisasi yang saling terkait, bagaikan akar pohon raksasa. Gelar mahasiswa baru terbaik hanya diberikan pada satu individu yang dinilai unggul jauh di atas yang lain, seorang talenta absolut yang diakui oleh seluruh akademi. Sang profesor kemudian memutuskan untuk memberinya 1 nasihat terakhir. Bukan sebagai seorang dosen, tapi sebagai seorang senior di jalan pandai besi. Dia memperingatkan bahwa bahkan jika Sehun berhasil menjadi yang pertama di departemennya, dia akan menghadapi kesulitan yang tak terbayangkan. Sekali lagi, ia menasihatinya untuk pergi ke Akademi Vulkan demi masa depannya sendiri. Sehun hanya bisa tersenyum dalam hati. Ia sadar bahwa profesor itu tulus, menempatkan masa depan muridnya di atas gengsi pribadi. Sungguh, orang yang baik. Lalu dia menjawab, lingkungan tidaklah penting. Seperti yang saya katakan, dimanapun saya berada, tempat itu akan menjadi yang terbaik. Profesor itu bergumam sinis pada dirinya sendiri. Bertanya-tanya apakah pemuda ini benar-benar berpikir bisa menjadi yang terbaik kemanapun ia pergi. Itu adalah sebuah pernyataan yang melampaui arogansi biasa, ini adalah keyakinan yang murni. Akhirnya, sang profesor mengulurkan tangannya, menyatakan harapannya untuk bisa bekerja sama dengan Sehun di masa depan. Sehun menyambut jabatan tangan itu dengan antusias, mengatakan ia juga sangat menantikannya. Dan tepat pada saat itu, sebuah jendela sistem muncul, mengumumkan terbentuknya tautan dengan target Kim In-kol, dan level tautan dengan sang pencipta, Sehun, telah mencapai level 1. Tanpa membuang waktu, Sehun segera memanfaatkan kesempatan itu, dan memulai ekstraksi tautan dari targetnya, Kim In-kol. Di tangannya, sebilah logam unik mulai terbentuk, inilah besi yang terselimuti api. Sebuah logam tingkat tinggi dengan sifat kayu, yang mampu mengurung api di dalam intinya. Sehun menatap jendela statusnya, merenungi apa yang baru saja terjadi. Bongkahan logam yang didapatnya memang lumayan, tapi ukurannya teramat kecil. Semua ini berkat kemampuannya. Ekstraksi tautan. Sebuah skill yang menciptakan koneksi dengan target tertentu, lalu menarik keluar mineral yang bahkan tak pernah ada sebelumnya. Masalahnya, level tautannya masih terlalu payah untuk dimanfaatkan secara maksimal. Belum lagi, statusnya benar-benar lemah dibandingkan kadet lain di Babel. Ia menghela nafas panjang, menyadari betapa sulit posisinya saat ini. Tapi inilah harga yang harus ia bayar untuk bisa memutar kembali waktu. Sebuah harga yang sebenarnya sangat murah untuk sebuah kehidupan kedua. Sehun memutuskan untuk tidak serakah dan melakukan semuanya selangkah demi selangkah. Terlalu bernafsu, sekarang hanya akan menjadi bumerang, lagi pula ia masih punya banyak waktu untuk membasmi para bajingan dari Pandemonium. Pandemonium, monster-monster yang menjadi ancaman bukan hanya bagi manusia, tapi bagi seluruh eksistensi planet ini. Bahkan 6 Raja Iblis Agung yang nyaris memusnahkan umat manusia, hanyalah bagian kecil dari rencana besar mereka. Demi menghentikan mereka, Sehun bersumpah tidak akan ragu menggunakan cara apapun yang diperlukan. Dia sadar, ada risiko ingatan berharganya tentang masa depan bisa memudar seiring waktu. Maka, prioritas utamanya sekarang adalah menemukan artefak atau skill yang berhubungan dengan memori, untuk mengamankan pengetahuannya yang tak ternilai. Meskipun tujuannya sudah jelas, langkah pertamanya mendaftar ke Akademi Babel kini telah usai. Tepat saat ia memikirkan langkah selanjutnya, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul di hadapannya. Notifikasi itu memberitahukan bahwa level tautan pengguna Sehun telah mencapai level 1. Hasilnya, sebuah skill baru bernama cetak tautan telah ditambahkan. Seminggu kemudian di Akademi Babel, suasananya terasa begitu mencekam. Sehun berjalan menyusuri koridor, bertanya-tanya dalam hati apakah ia tersesat untuk kesekian kalinya. Akhirnya, ia pun tiba di tujuannya. Ruang Tempa nomor 2. Begitu ia membuka pintu untuk menyapa, sebuah suara tajam memotongnya, memanggil nama lengkapnya, Apri Sehun. Di dalam ruangan, Sehun menyadari lawannya untuk ujian sudah menunggunya. Sementara, seorang pria berambut pirang menatapnya sinis dan berkomentar bahwa ia terlihat terlalu santai. Pria itu adalah Mikhail Barmut, wakil dekan dari Departemen Borsipa, yang langsung membentaknya dengan keras, "Apa kau tidak lihat kalau semua orang sudah menunggumu?"
Profesor Kim In-yeol menengahi dengan tenang, mengingatkan sang wakil dekan bahwa ujian susulan baru akan dimulai 10 menit lagi. Namun wakil dekan itu membalas dengan ketus, bahwa ini bukan masalah waktu, tapi soal sikap dan etika. Dia berkata pada Profesor Kim bahwa dia yang akan mengambil alih untuk memberikan Sehun sebuah peringatan keras. Dari percakapan sengit itu, Sehun sadar bahwa departemen tempat tidak hanya sedang dalam krisis, tapi sang profesor juga berseteru dengan jajaran atas akademi. Barulah sekarang Sehun mengerti alasan Profesor Kim menyarankannya untuk pindah ke akademi lain dan mulai menyebut nama seseorang. Akan tetapi, ucapan sang profesor tiba-tiba terhenti. Saat orang itu menoleh, Sehun tertegun. Wajah itu, entah kenapa terasa tidak asing. Pintu kembali terbuka, seorang wanita masuk dengan ragu-ragu dan bertanya apakah semuanya sudah berkumpul. Mikhail Barmut segera menyambut kedatangannya. Ia memanggilnya dekan dan berkata bahwa ia sudah menantikan kedatangannya. Namun, keterkejutan Sehun jauh lebih besar saat ia mengenali siapa wanita itu. Dia adalah Ryu En-ha, dekan Departemen Borsipa di Akademi Babel, yang meminta maaf atas keterlambatannya. Sehun membeku di tempat, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kenapa? Kenapa dia ada di sini? Sehun memang pernah dengar kalau En-ha sempat bekerja di Babel, tapi ia tak pernah menyangka wanita itu akan menjadi seorang dekan. Ryu En-ha adalah seorang pahlawan rank S yang dikenal sebagai pemakan senjata. Seorang pahlawan dengan kemampuan unik untuk menjadi lebih kuat dengan melahap berbagai senjata. Di kehidupan sebelumnya, wanita itu adalah pelanggan setia yang sudah ia layani selama bertahun-tahun. Akan tetapi, ingatan terkuat Sehun tentangnya adalah sebuah adegan tragis di tengah hujan, di mana wanita itu meregang nyawa sambil menyesal karena telah memakan senjatanya. Kenangan pahit itu masih terukir jelas di benaknya. Suara Profesor Kim menyadarkannya dari lamunan, dan Sehun pun menjawab dengan sedikit gugup. Profesor Kim mengumumkan bahwa dekan akan segera menjelaskan detail ujiannya. Ia meminta semua peserta untuk fokus dan menjelaskan bahwa total durasi ujian adalah 90 menit. Selama waktu tersebut, para peserta harus menciptakan sebuah senjata yang bisa digunakan bersamaan dengan pedang dari ujian sebelumnya. Namun sang profesor menambahkan satu syarat mutlak. Mereka harus menempa equipment tersebut hanya dengan menggunakan sihir elemen api. Untuk memperjelas, ia pun menyalakan bola api terang di telapak tangannya. Untuk bahan ujian, sang profesor menunjuk tumpukan biji yang melimpah dan menyatakan mereka bebas memilih yang mana saja. Profesor menekankan, hasil karya mereka akan dinilai langsung oleh dekan Ryu En-ha dan wakil dekan Mikhail Barmut. Karena itu, ia mendorong semua peserta untuk mengerahkan seluruh kemampuan agar tidak mempermalukan diri sendiri. Dengan satu gerakan tangan yang mantap, profesor memberi isyarat. Ujian untuk Sehun dan rivalnya resmi dimulai. Sehun menatap celemeknya, pikirannya terfokus pada teknik peleburan kimia yang menjadi syarat tantangan ini. Dalam benaknya, ia mengulang kembali semua dasar-dasar dari teknik tersebut. Kuncinya adalah menggunakan mana murni untuk memicu resonansi dengan mana elemen. Tujuannya agar mana itu tidak mengamuk dan lepas kendali. Namun, lamunannya seketika buyar oleh suara sinis dari rivalnya, yang bertanya dengan nada mengejek. Apakah dengan menata bahan bisa meningkatkan energi mananya? Ucapan itu membuat Sehun sontak menoleh. Kau bicara padaku? Tanya Sehun. Pemuda itu menjawab sinis. Memangnya ada orang lain di sini? Sang profesor langsung menengahi, dengan tegas, Hans Barmut, panggilnya. Ia memperingatkan Hans untuk tidak melontarkan komentar yang tidak ada kaitannya dengan ujian. Hans sedikit membungkuk, menyunggingkan senyum licik. Sementara itu, Sehun bertanya-tanya dalam hati tentang identitas Hans Barmut. Nama Barmut. Sehun langsung teringat pada wakil dekan, Mikhail Barmut. Seketika ia sadar, pemuda arogan di hadapannya adalah putra sang wakil dekan. Pantas saja wajah mereka begitu mirip. Menyadari tatapan Sehun, Hans menyeringai penuh kesombongan. Seolah berkata, kau baru sadar, ya? Sehun hanya bisa merasa situasi ini semakin konyol saja. Dengan nada merendahkan, Hans membenarkan statusnya sebagai putra wakil dekan, menunjukkan kebanggaan luar biasa pada garis keturunannya. Hans lalu mulai melontarkan perbandingan yang merendahkan di antara mereka berdua. Ia menghina Sehun sebagai rakyat jelata di peringkat terbawah, baik dari segi latar belakang keluarga maupun cadangan mana. Sementara dirinya adalah anggota keluarga Barmut yang terpandang, dengan mana yang sudah setara mahasiswa, tingkat 2 terbaik. Dengan penuh keyakinan, Hans mengambil sebuah kristal biru. Ia menyatakan bahwa hasil ujian ini sudah menjadi miliknya bahkan sebelum dimulai. Sang dekan mengamati pilihan Hans, sebuah permata dengan kandungan mana tinggi yang dialiri elemen air. Kim In-cheol berkomentar bahwa mana air sangat sensitif terhadap api, membuat proses peleburannya luar biasa sulit. Hans hanya tersenyum yakin, menganggap kesulitan semacam itu adalah cerita lama. Metode peleburan modern jauh lebih canggih sekarang. Kim In-cheol kembali menambahkan, walau peleburan kimia tak terikat oleh ruang dan kondisi, waktu prosesnya sangat bervariasi, tergantung pada jenis biji yang digunakan. Dan dalam kasus seperti ini, normalnya butuh waktu 30 menit. Sang wakil dekan langsung menyombongkan kemampuan Hans yang bisa melebur biji. Apapun hanya dalam 30 menit. Hans mulai menyalurkan mananya,
membuat kristal-kristal biru itu melayang dalam lingkaran sihir yang berpendar. Kemampuannya menyelesaikan tahap resonansi dalam waktu secepat itu sontak memicu decak kagum. Semua orang tahu, melakukan resonansi dalam 30 menit adalah level yang mustahil dicapai. Bahkan oleh mahasiswa tingkat 2, apalagi seorang pemula. Saat itulah, Profesor Kim menyadari adanya sebuah skenario licik. Batas waktu yang sempit, pilihan bahan yang bebas, dan metode peleburan kimia ini, semuanya adalah sebuah jebakan. Profesor menatap tajam sang wakil dekan. Mereka sengaja memilih ujian yang paling menguntungkan Hans. Dasar rubah tua licik. Sementara itu, di sisi lain, Sehun justru memegang sebuah kristal transparan dan bebatuan merah, pilihan yang langsung menarik perhatian sang dekan. Para pengamat saling berbisik, mempertanyakan keputusannya menggunakan batu dengan elemen api yang begitu dahsyat. Wakil dekan mencibir, melihat Sehun memilih batu mana elemen api tingkat tinggi. Dia tak tahu batas kemampuannya, tapi harga dirinya setinggi langit. Hans melirik Sehun dengan sinis, bertanya-tanya apa rivalnya itu sengaja memilih elemen yang berlawanan dengannya. Dalam benaknya, Hans mencemooh pesaingnya itu sebagai orang bodoh. Ia yakin, dengan jumlah mana sekecil itu, Sehun tak akan pernah bisa mengendalikan batu-batu api yang ganas dan liar. Hans menyeringai sinis, yakin kemenangan sudah di depan mata dan akan jauh lebih mudah dari dugaannya. Namun, seringai itu membeku. Matanya terbelalak saat jendela sistem berwarna biru safir tiba-tiba muncul di sekeliling Sehun, mengumumkan aktivasi skill yang belum pernah terdengar, Engraving Affinity. Sistem menjelaskan bahwa skill ini memungkinkan pengguna untuk menyatukan dan mengenakan batu afinitas langsung pada tubuhnya. Seketika, lengan kanan Sehun berkobar diselimuti mana api yang pekat, menggenggam batu itu dengan kestabilan sempurna. Layar sistem menampilkan pemasangan besi huaham di lengan kanan. Tangannya kini telah menjadi tungku api hidup. Kobaran api yang dahsyat menari-nari di lengannya, membuat lawannya terpana penuh kekaguman. Hans hanya bisa mematung, tak percaya dengan pemandangan di depannya. Sementara Sehun berdiri dengan tenang dan penuh keyakinan. Amarah membara di dalam benak Hans. Ia menganggap semua ini hanyalah trik murahan yang tak ada gunanya. Sehun tak peduli dengan tatapan merendahkan itu. Ia mulai mengendalikan api di lengannya, membentuk pusaran yang terkoordinasi sempurna. Kemudian, dia mengangkat material-material pilihannya. 1 batu transparan dan 3 batu merah. Melayang dengan anggun di tengah pusaran api. Bahan-bahan itu berputar selaras dalam lingkaran api Sehun. Senyum penuh percaya diri terukir di wajahnya. Perbedaan kekuatan begitu kentara. Tungku api Sehun membara dahsyat, kontras dengan milik lawannya. Barnett yang mengamati, menatap dengan penuh cemoohan. Dia mencibir sinis. Apa dia berencana menciptakan resonansi dengan atribut logam yang sama? Bodoh sekali. Aturan dasarnya adalah menggunakan mana murni. Dia sudah membayangkan bagaimana upaya paksa ini akan berakhir, menyebabkan mana elemen mengamuk dan lepas kendali. Barrett menyeringai licik, menantikan momen saat si bodoh ini menciptakan bencana akibat kebodohannya sendiri. Namun Sehun tetap tak terpengaruh. Fokusnya terkunci sepenuhnya pada api yang melilit lengannya dengan keahlian luar biasa. Tiba-tiba, ledakan mana yang dahsyat menggema. Hans terlempar kaget oleh gelombang api dari sisi Sehun, bahkan para juri terpaksa melindungi mata dari cahayanya yang menyilaukan. Di tengah badai api itu, material-material meleleh dan menyatu dengan sempurna. Perlahan, Sehun membentuk sebuah sarung pedang yang indah. Di antara hembusan napasnya yang tenang, pesan sistem muncul. Pelepasan besi huaham selesai. Pembuatan senjata berhasil. Saat Sehun memegang sarung pedang bernama Wangsu, Dekan Ryu NH dan Profesor Kim hanya bisa ternganga melihat hasil yang mustahil ini. Para penonton pun tak percaya. Layar evaluasi menampilkan hasilnya. Sarung pedang dengan peringkat langka, dialiri dengan mana api. Memungkinkan penyimpanan dan penguatan mana api, serta potensi menggunakan skill Wildfire. Hans tergagap, benar-benar syok luar biasa. Mustahil, pesaingnya telah menyelesaikan proses penggabungan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Sambil menatap tangannya yang berselubung mana biru, Hans bergumam, mana elemen pasti akan mengamuk jika dipaksa seperti ini. Dengan cara yang begitu gegabah, saat keraguan merasuki dirinya, ia mencoba menggabungkan batu mananya, tapi tiba-tiba, batu itu mulai retak di tangannya. Sebuah pertanda bencana. Hans sadar kesalahannya sudah terlambat. Ia salah memompa mana elemen ke dalam batu itu, dan reaksinya tak bisa dihentikan. Retakan itu semakin melebar, melepaskan energi biru masif yang tak terkendali. Batu itu meledak dengan kekuatan destruktif, mengirimkan gelombang kejut yang mengguncang seluruh ruang ujian. Sore harinya, keheningan yang mencekam menyelimuti ruang ujian Departemen Pandai Besi. Setelah insiden itu, puing-puing batu biru berserakan di lantai. Hans hanya bisa berdiri tertunduk dengan wajah penuh kekalahan. Profesor Kim, akhirnya, memecah keheningan itu. Ia menjelaskan bahwa dalam situasi normal, salah satu dari mereka akan direkomendasikan sebagai kandidat terbaik untuk departemen. Profesor Kim menatap Hans yang hancur, menyatakan penyesalannya karena Hans telah gagal dan mundur dari tugasnya. Wakil dekan tersenyum licik, mengusulkan agar ujian dibatalkan dan diulang, dengan dalih ada mahasiswa yang terluka selama evaluasi. Namun Profesor Kim menolak dengan tegas.
ia tidak akan mundur dari ujian yang sah, dan mengingatkan bahwa insiden tadi adalah akibat langsung dari kelalaian mahasiswa itu sendiri. Wakil dekan menatap tajam, menuduh profesor lebih mementingkan hasil ujian daripada keselamatan mahasiswa. Sebuah tuduhan yang langsung dibantah keras oleh Profesor Kim. Wakil dekan bangkit dari kursinya dan berjalan. Menghampiri Sehun sambil protes. Rekor resonansi tercepat yang tercatat di akademi ini adalah 5 menit penuh. Kemudian dia menunjuk Sehun sambil bertanya dengan lantang, bagaimana mungkin seorang mahasiswa baru bisa mencapai resonansi begitu energinya diaktifkan? Dengan ketenangan seorang master, Sehun berdiri teguh di hadapan tuduhan itu, seraya mengingat kembali esensi sejati dari peleburan kimia. Sebuah teknik kuno yang lahir dari kebutuhan untuk menempa senjata mana saat cara-cara konvensional telah menemui jalan buntu. Ia telah memahami bahwa inti peleburan bukanlah tentang menghancurkan biji secara paksa dan memenuhinya dengan semangat sang pandai besi. Melainkan, seni ini menuntut seseorang untuk menemukan jiwa sang biji dan membangkitkan kehidupan yang tersembunyi di dalamnya. Sebuah pemahaman mendalam yang tak akan pernah bisa dicapai Hans, yang hanya tahu cara memperlakukan batu dengan kekerasan. Inilah esensi sejati, kebenaran mutlak dari peleburan kimia yang telah ia genggam. Dengan penuh keyakinan, Sehun menyatakan bahwa metodenya adalah sebuah terobosan yang bahkan baru akan dicapai Akademi Pandai Besi di masa depan. Setelah melalui ribuan kegagalan, metode sederhana ini pada akhirnya akan menjadi standar baru dalam beberapa tahun mendatang. Jadi ini bukanlah rahasia besar, dan ia berpikir, untuk apa membuang waktu mengajari metode ini pada orang tua kolot yang hanya bisa mengancam. Sehun pun menjawab dengan ekspresi polos, berpura-pura tak mengerti arah pembicaraan wakil dekan. Senyum licik terukir di wajah wakil dekan saat ia secara terbuka menuduh Sehun telah menggunakan trik kotor untuk meraih pencapaian ini. Dia menegaskan tuduhannya, mana mungkin seorang mahasiswa baru dari keluarga tak terpandang bisa menciptakan senjata peringkat langka. Bahkan jika ingin curang, setidaknya, buatlah karyamu terlihat lebih meyakinkan. Sehun nyaris tak percaya dengan tuduhan tak berdasar yang begitu berani itu. Tepat pada saat itu, Dekan Ryu Enhan turun tangan, mendekati mereka dan justru membenarkan ucapan wakil dekan bahwa masalah ini memang tidak masuk akal. Mengira sang dekan berada di pihaknya. Wakil dekan tersenyum penuh kemenangan dan mengusulkan agar Sehun segera dikeluarkan atas tuduhan kecurangan. Namun, senyum puasnya membeku seketika dan sirna. Berubah menjadi kebingungan saat sang dekan melenggang melewatinya, seolah wakilnya tak pernah ada, menuju meja tempat sarung pedang Sehun dipajang. Sang dekan meraih senjata itu dengan tangannya sendiri, mulai memeriksanya dengan tatapan yang luar biasa tajam dan teliti. Hingga raut wajahnya berubah menjadi syok dan takjub. Tak percaya dengan presisi pembuatannya, sambil bergumam betapa sulitnya mempercayai apa yang ia lihat. Dengan cara yang sangat aneh dan mengejutkan semua orang, dia berbalik menatap Sehun dengan mata berbinar liar, memohon dengan sungguh-sungguh agar diizinkan mencicipi senjata itu, atau bahkan menjilatnya sekali saja. Permintaan yang membuat Sehun terkejut sekaligus curiga. Reaksi tak terduga sang dekan memicu keheningan total, wakil dekan dan para profesor hanya bisa ternganga, dan aura keterkejutan menyelimuti seluruh ruangan sidang. Sore harinya, Sehun berjalan santai di tengah keramaian kota. Pikirannya kembali mengulang detail sarung pedang buatannya, mengevaluasi hasil kerjanya secara objektif. Dia mengakui bahwa hasil akhir senjatanya sendiri tidaklah buruk, namun penyesuaian akhir dan polesan halusnya masih terasa kurang sempurna di matanya. Meski begitu, ia tak bisa menahan senyum sinis setiap kali mengingat wajah wakil dekan yang bergetar karena amarah. Sampai-sampai orang yang lewat menatapnya aneh karena tawanya yang tertahan. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Sebuah ide melintas di benaknya. Dia baru sadar bahwa nama keluarga Bernet terdengar sangat tidak asing di telinganya. Sehun memejamkan mata, memfokuskan pikirannya, menggali ingatan masa lalu untuk mencari tahu di mana ia pernah mendengar nama itu. Memorinya kembali ke kehidupan sebelumnya, tepatnya pada percakapan antara dirinya dan Lais Palan, di mana gadis itu bercerita tentang masa-masanya di akademi. Dia bilang pernah membeli senjata dengan harga murah setelah bekerja keras untuk seorang bangsawan sombong. Tapi senjata itu tiba-tiba meledak di tangannya. Dengan nada penuh amarah, Lais menjelaskan bagaimana ledakan itu menyebabkan luka bakar mana yang parah, yang membuatnya berakhir dalam kondisi menyedihkan, sambil terus melontarkan kutukan pada orang yang telah menghancurkan hidupnya. Seketika, Sehun menghubungkan kepingan-kepingan cerita itu, menyimpulkan bahwa pandai besi yang menyebabkan trauma fisik dan mental permanen pada gadis malang itu bernama Bernet. Dan dia terperangah bertanya-tanya, mungkinkah Harnet adalah pandai besi yang dimaksud? Dia teringat tujuan utamanya di kehidupan ini, yaitu menemukan mereka yang dikenal sebagai 3 anjing gila dan membimbing mereka ke jalan yang lebih baik. Namun kini ia sadar, mungkin untuk gadis yang satu ini, dia tak perlu bersusah payah mencarinya. Senyum penuh percaya diri terukir di wajahnya. Ia yakin, cukup dengan mengendalikan Hans Bernet, masa depan gadis itu tidak akan pernah menyimpang dari jalan yang benar. Sementara itu, di ruang rapat, wakil dekan berteriak murka, memprotes usulan untuk memilih Sehun sebagai mahasiswa terbaik di departemen mereka.
Para profesor dari departemen lain pun menunjukkan keraguan mereka atas keputusan yang terkesan mendadak ini. Mereka mempertanyakan keseriusan dekan dan merasa kalau hal ini mungkin sedikit berlebihan. Dekan Ryu NH hanya bertanya dengan nada tenang namun penuh penekanan, apakah kalian menentang keputusanku? Ia meminta salah satu profesor menarik kembali pendapatnya, menjelaskan bahwa posisi mereka adalah untuk memberi saran, bukan untuk menentang secara terang-terangan. Wakil dekan menyela, menyuarakan keraguan mereka, karena sang dekan masih terlalu baru menjabat. Sang dekan hanya meliriknya tajam, membiarkannya melanjutkan argumennya. Dia mengakui, senjata buatan siswa itu memang luar biasa, tapi tetap saja perlu evaluasi yang jauh lebih teliti. Kim Inol ikut bicara, mengingatkan para profesor bahwa mereka tidak menyaksikan proses pembuatannya. Mereka tidak melihat langsung bagaimana siswa itu mengolah materialnya. Dia menekankan, meski presisinya kurang, cara sang siswa menggunakan mana dan tingkat sinkronisasinya dengan 5 elemen sihir patut diacungi jempol. Profesor lain dengan kacamata medisnya ikut ragu sambil membolak-balik dokumen. Dia mengakui ini memang mengejutkan, tapi menurutnya, ini belum cukup untuk menjadikannya sebagai mahasiswa terbaik. Cukup, sang dekan memotong perdebatan itu, menjelaskan bahwa senjata ini mungkin belum mencapai 60% dari kesempurnaan yang diinginkan pembuatnya. Justru ketidaksempurnaan inilah yang menjadi bukti potensi monster yang tersembunyi di dalamnya. Dengan tatapan yang menusuk dan penuh wibawa, dia memberi ultimatum terakhir. Jika mereka masih menentang keputusannya, bahkan setelah melihat presentasi sang siswa nanti, maka dia akan mempertaruhkan segalanya dengan mundur dari jabatannya sebagai dekan departemen. Deklarasi itu menyambar laksana petir, membuat seluruh orang di ruang rapat terhenyak dalam kebisuan. 54 tahun silam, langit menganugerahkan menara pahlawan pada umat manusia untuk memandu jalan evolusi mereka. Sebagai balasannya, dunia bawah melepaskan gerbang pandemonium yang mengancam seluruh kehidupan, memberi manusia kesempatan baru, namun dengan bayaran menghadapi bencana dan monster mengerikan dari rahim kekacauan. Lalu lahirlah Babel, akademi terhebat sepanjang sejarah yang muncul dari tengah Samudra Pasifik untuk melahirkan ribuan pahlawan pelindung umat manusia. Kaisar Anchension, Ludwig Skurbert, berdiri di podium upacara penyambutan, menegaskan bahwa mereka semua adalah pahlawan pembawa panji pertahanan dunia dan mendorong mereka untuk terus maju. Inilah beban suci yang dipikul oleh setiap jiwa yang melangkahkan kaki ke dalam Babel. Dan inilah takdir mereka yang tak terhindarkan sebagai pahlawan masa depan. Wajah sang kaisar memancarkan aura agung dan penuh wibawa, membakar semangat para pendengarnya. Saihun menatapnya dalam diam dari kerumunan, berpikir dalam hati, dari sini, dia kelihatan seperti orang baik. Padahal, dia tahu betul kenyataan yang sebenarnya. Begitu pidato usai, pembawa acara mengambil alih, mengumumkan dimulainya demonstrasi para mahasiswa baru terbaik tahun ini. Dia memanggil para mahasiswa terbaik dari tiap departemen untuk naik ke atas panggung. Seketika, Sehun dan para kandidat lainnya melangkah menuju arena berpasir yang luas. Saihun berjalan dengan tenang. Teringat di kehidupan sebelumnya, dia tak pernah mengerti sikap arogan para mahasiswa terbaik. Tapi kini, berdiri di posisi yang sama, dia akhirnya mengerti perasaan superioritas yang mereka rasakan. Dengan semangat yang membara, pembawa acara pun secara resmi mengumumkan dimulainya presentasi. Layar besar menampilkan target yang akan mereka hadapi. Sebuah ujian sesungguhnya bagi kemampuan para jenius muda ini. Target itu adalah sebuah entitas robotik canggih model ke-9, yang dikenal sebagai automaton, sebuah golem buatan pabrik boneka, yang performa tempurnya setara dengan pahlawan tingkat atas. Sehun menganalisis robot itu dalam sekejap. Dengan mata ahlinya, dia menyimpulkan ini adalah tipe petarung jarak dekat, yang jelas mengandalkan pertarungan fisik murni. Demonstrasi dibuka oleh Departemen Tempur, menampilkan mahasiswa baru terbaik dari keluarga Akalop, Jack Myers, dipanggil untuk maju dan memulai pertempuran pertamanya. Jack berdiri gagah di arena, berhadapan langsung dengan sang automaton. Sehun teringat, dia adalah putra ketiga keluarga Myers, yang dikenal berlatih bela diri dengan tangan kosong, sebuah anomali. Padahal keluarganya adalah klan ahli pedang yang terhormat, rumor yang dulu didengarnya ternyata benar. Jack mengambil kuda-kuda bertarung. Sesaat kemudian, mata sang robot menyala merah, menandakan duel sengit akan segera dimulai. Dengan suara menggelegar, pembawa acara memberi aba-aba, mengumumkan bahwa pertarungan sesungguhnya dimulai. Diiringi sorak-sorai penonton, otomaton itu melesat secepat kilat, menghantam ke arah Jack dengan pukulan mematikan. Tapi Jack dengan lincah menghindarinya. Di saat-saat terakhir, adu serangan dan hindaran berkecepatan tinggi pun terjadi, hingga akhirnya, dengan senyum penuh percaya diri, Jack menyatakan bahwa sekarang adalah gilirannya. Tanpa ragu, Jack melesat lurus ke arah robot. Energi dahsyat mulai terkumpul di tinjunya, siap diledakkan ke arah lawan. Duar! Pukulannya menghantam telak. Robot baja itu terlempar ke belakang, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh arena. Puing-puing beterbangan menjadi saksi kekuatan dahsyat itu. Sementara Sehon menatap pemandangan itu dengan takjub. Dia teringat, pemuda ini adalah pahlawan peringkat A yang gugur di usia 20-an. Kekuatan macam apa ini di usianya yang sekarang? Tanpa henti, Jack terus menghujani lawannya dengan pukulan brutal, membuat Sehon sadar, bakat monster seperti ini hanya lahir di Babel sekali dalam 10 tahun.
Sehon benar-benar tak habis pikir, apa gerangan yang membuat pemuda sehebat ini tak bisa melampaui peringkat A di kehidupan sebelumnya. Jack mendarat dengan ringan, menandakan pertarungan telah usai. Di sekelilingnya, serpihan robot berserakan hancur total, sebuah kemenangan mutlak yang diraih dalam sekejap mata. Jack menyeka keringat di dahinya sambil tersenyum puas. Sudah lama sekali dia tidak melakukan pemanasan yang layak seperti ini. Sang pembawa acara hanya bisa ternganga syok melihat apa yang baru saja terjadi, lalu memujinya dengan suara bergetar penuh kekaguman. Penampilan luar biasa dari siswa Jack. Dia berhasil mengalahkan robot setara pahlawan peringkat C hanya dalam beberapa saat. Di tengah keheningan penonton yang masih terpana oleh kejadian tadi, Jack dengan santai melambaikan tangan yang langsung disambut sorak-sorai dan tepuk tangan membahana. Pembawa acara mengonfirmasi, inilah yang kita harapkan dari murid baru terbaik Departemen Tempur Avalon. Sehon menghela napas. Jack benar-benar berhasil mencuri seluruh perhatian sejak awal. Dia sudah menduga, peserta selanjutnya pasti akan merasakan tekanan mental yang luar biasa untuk bisa menyamai level pertunjukan brilian ini. Dan benar saja, pembawa acara langsung memanggil nama berikutnya. Murid terbaik dari Departemen Pendukung, Erika Inu, silakan maju. Seorang gadis berambut hitam panjang melewati Sehon, melangkah dengan tenang menuju tengah arena. Sehon langsung mengenalinya, dia adalah murid terbaik dari Departemen Pendukung. Sehon yakin, gadis ini tak akan gentar oleh tekanan apapun. Namanya Erika Inu, putri tertua dari keluarga Inu, salah satu dari 3 keluarga bangsawan terhebat di Jepang. Langkahnya begitu anggun dan penuh percaya diri. Sehon ingat, di kehidupan sebelumnya, dia bukanlah seorang penakluk menara, melainkan seorang pahlawan peringkat S yang legendaris. Tapi Sehon juga tahu takdir tragisnya. Dia akan rusak dan berubah menjadi iblis di masa depan. Dan pada akhirnya, dia akan dieksekusi oleh keluarganya sendiri. Karena itulah, Sehon bertekad tak akan berurusan dengannya. Tapi saat itu, ketika Erika melewatinya, gadis itu menoleh sekilas ke arahnya. Tatapan itu membuat Sehon tertegun, bertanya-tanya, dalam hati, apakah tatapan itu ditujukan untukku? Lawan untuk demonstrasinya pun diumumkan. Sebuah otomaton model ke-9 dengan armor tambahan. Kekuatan pertahanannya 1,5 kali lipat dari model standar. Semua mata tertuju padanya, menantikan pertunjukan seperti apa yang akan disuguhkan Erika Inu melawan raksasa baja di hadapannya. Dengan aura yang sangat tenang, Erika membuka sangkar yang dibawanya. Seekor gagak hitam bertengger di dalamnya. Dengan mata biru bersinar, dia memberi perintah, pergilah. Sang gagak melesat ke angkasa dengan pekikan yang tajam. Sehon yang melihatnya hanya bisa mengerutkan kening. Menggunakan seekor burung untuk pertarungan seperti ini, automaton itu langsung mengambil kuda-kuda bertahan. Armor super tebal itu akan sangat sulit ditembus. Terlebih lagi, model itu memang dirancang khusus untuk pertahanan, sementara sang gagak hanya terus berputar-putar di atas. Namun, senyum tipis terukir di bibir Erika. Tiba-tiba, lingkaran sihir biru terbentuk di sekitar gagak itu, mengubahnya menjadi sosok yang agung. Gagak itu menukik tajam, dengan kecepatan mengerikan, menuju sang otomaton, menghantamnya dengan serangan penghancur. Sehon terbelalak, armor super keras itu retak dan hancur berkeping-keping. Sang otomaton jatuh berlutut, hancur lebur. Pertunjukan telah berakhir. Gagak itu kembali dengan tenang, bertengger di jari Erika, yang berdiri anggun di tengah arena dengan penuh kemenangan. Gema sorak-sorai penuh kekaguman mengguncang seluruh tribun. Sang pembawa acara berteriak histeris, takjub akan pertunjukan barusan, memuji kemampuan menembus otomaton setingkat hero hanya dalam satu serangan. Di tengah gempita penonton yang meneriakkan nama Erika, Sehun merasa terpojok. Dia sadar, antusiasme ini bisa berbalik menjadi cemoohan dalam sekejap. Jika dia hanya memamerkan hasil karyanya lalu pergi, penonton pasti akan mencibirnya habis-habisan. Akhirnya, gilirannya pun tiba. Pembawa acara mengumumkan, mahasiswa baru terbaik dari Departemen Pandai Besi Borsipa, murid Lee Sehun. Ia pun melangkah mantap ke arena. Pembawa acara sekali lagi mengumumkan bahwa demonstrasinya akan segera dimulai. Sementara itu, Kaisar Ancension mengamatinya dari singgasananya. Tatapannya tajam, siap menilai sebagai pengawas utama. Sang Kaisar bergumam. Memuji level mahasiswa tahun ini yang luar biasa, sudah lama sekali. Katanya, Departemen Pandai Besi tidak melahirkan murid terbaik. Ia berharap tekanan sebesar ini tidak akan menghancurkan pemuda yang berdiri sendirian di arena itu. Namun, Dekan Ryu Enham tersenyum penuh keyakinan dan menegaskan, dia akan baik-baik saja. Di sisi lain, para penonton mulai berbisik penasaran, mampukah mahasiswa ini melampaui pertunjukan spektakuler sebelumnya? Sehun berdiri tegak di tengah arena, perlahan. Ia menghunus pedang dari sarungnya. Terungkaplah sebuah mahakarya. Bilah api 5 warna, berkualitas superlatif, dan sarung pedang yang dialiri afinitas elemen langka. Seketika, beberapa siswa yang berpengetahuan terbelalak. Senjata tipe langka, bisik mereka kaget. Seorang mahasiswa baru bisa menciptakan senjata legendaris. Ini gila. Akan tetapi, bagi yang lain, pedang itu tampak biasa saja, kurang mencolok dibanding pertunjukan departemen lain. Hal ini membuat sang wakil dekan menyeringai licik. Ia merasa
Oh, takdir sedang berpihak padanya. Wakil dekan yakin, kegagalan Sehun akan jadi tiketnya untuk merebut posisi dekan Departemen Borsipa. Sementara itu, dekan Ryu hanya melirik tajam, muak dengan kelicikan bawahannya itu. Pembawa acara mengumumkan, untuk demonstrasi ini, kami siapkan automaton model ke-10, dengan kekuatan setara hero peringkat D. Namun Sehun dengan tegas memotongnya, menolak tawaran itu mentah-mentah. Dengan nada penuh percaya diri, Sehun meminta automaton model ke-8 yang jauh lebih kuat, dan menambahkan syarat agar automaton itu dipasangi armor tambahan untuk pertahanannya. Permintaan Sehun bagai petir di siang bolong. Sang pembawa acara sampai berkeringat dingin tak bisa berkata-kata. Ia benar-benar syok, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dari mulut seorang mahasiswa. Dalam benaknya, model ke-8 saja sudah bisa menahan dot serangan dari hero peringkat B, meminta armor tambahan di atasnya. Ini benar-benar gila. Pembawa acara itu langsung protes. Menyiapkan automaton sekuat itu dalam waktu singkat adalah hal mustahil. Ia bahkan menuduh Sehun sengaja mengacaukan acara dengan permintaan konyol. Namun, sebelum kalimatnya selesai, sebuah suara lain memotong ucapannya. Permintaanmu disetujui. Profesor Kim muncul, menyeret automaton model ke-8 berlapis armor ke tengah arena. Pembawa acara hanya bisa melongo, melihat permintaan mustahil itu dipenuhi secepat kilat. Profesor Kim menatap muridnya sekali lagi, lalu berkata penuh harap, tunjukkan pada mereka semua potensi sejatimu. Dengan gugup, sang pembawa acara yang masih bingung, akhirnya mengumumkan dengan suara lantang, demonstrasi resmi dimulai. Dari atas, Kaisar Ancension berharap dalam hati, jangan kecewakan aku, anak muda. Sehun berdiri mantap di arena. Dalam hatinya ia bertanya, haruskah ia memenuhi semua ekspektasi ini? Sehun perlahan mengangkat pedangnya. Cahaya 5 warna memancar dari bilahnya, membuat para siswa yang mengerti kekuatannya menahan napas. Namun, Hans, salah seorang siswa, mencibir dingin. Cuma pertunjukan cahaya murahan, komentarnya sinis. Di sisi lain, Sehun fokus pada sifat unik dari pedang ciptaannya. Kelima warna di bilahnya punya sifat yang saling bertentangan. Jika dilepaskan tanpa kontrol mana yang sempurna, ledakan dahsyat akan terjadi, bahkan bisa membunuh penggunanya sendiri. Tapi, Sehun sudah punya solusinya. Sarung pedang elemen apinya. Ia bisa mengendalikan api itu dengan menggabungkan api merah dari sarungnya ke bilah pedang menggunakan keterampilan tenun api. Ia berhasil menyatukan energi itu, sementara di hadapannya, automaton berlapis baja sudah memasang kuda-kuda bertahan. Sehun melepaskan jurus terpendam api liar dari sarung pedangnya, memicu ledakan dahsyat dari energi mana yang terkompresi. Jika teknik ini dilepaskan, saat kelima iblis api berada di dalamnya, mereka semua akan meledak serentak dengan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Ruangan bergetar hebat, dan sang pembawa acara terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Di tengah kawah kehancuran, Sehun berdiri tenang sambil merenung. Memikirkan skala kerusakan yang ia timbulkan, ia tersenyum sinis. Apa aku sedikit berlebihan kali ini? Dengan tangan gemetar, pembawa acara berteriak ke mikrofon, memanggil tim pendukung dan konstruksi untuk segera memperbaiki kerusakan di ruang utama. Setelah itu, dengan napas tersengal, ia mengumumkan akhir dari demonstrasi siswa terbaik. Sementara itu, Sehun sudah menunggu di kantor dekan, Ryu NH. Sang dekan meminta maaf karena terlambat, beralasan sibuk membantu membereskan kekacauan yang terjadi. Namun Sehun justru lebih dulu membungkuk untuk meminta maaf. Ia menyatakan penyesalannya atas kerusakan parah di ruang utama, menambahkan bahwa seharusnya ia bisa lebih mengendalikan diri. Sikapnya membuat sang dekan terkejut, bertanya-tanya mengapa pemuda ini yang meminta maaf. Sehun pun bertanya dengan polos, apakah Anda memanggil saya kemari untuk memarahi saya? Sang dekan buru-buru menyangkal, menjelaskan bahwa tujuannya memanggil Sehun sama sekali berbeda. Setelah berdeham canggung, ia langsung ke inti permasalahan dan mengajukan tawaran mengejutkan, aku siap membayarmu 10 kali lipat dari harga pasar. Tolong, jual pedang api 5 warna dan sarung pedang api itu kepadaku, pintanya. Sehun terdiam mendengar permintaan itu. Tepat pada saat yang sama, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Notifikasi itu mengumumkan terbentuknya ikatan afinitas dengan Ryu NH yang menganggap senjata buatan Sehun luar biasa. Notifikasi lain muncul, mengonfirmasi bahwa tingkat koneksi antara dirinya dengan sang pencipta, Lee Sehun, telah mencapai level 1. Sehun menyeringai dalam hati. Ikatan ini terbentuk jauh lebih cepat dibandingkan di kehidupan sebelumnya yang butuh berkali-kali pemberian senjata. Sehun berterima kasih dalam hatinya kepada sang dekan atas kesempatan emas ini. Ia memutuskan untuk langsung memanfaatkannya dengan mengaktifkan kemampuan ekstraksi afinitas. Aura biru pekat menyelimuti tubuhnya saat ia mulai menarik afinitas kelas spesial dari targetnya. Energi itu mengkristal di tangannya, membentuk sepotong logam unik berkualitas superior. Logam ini mampu menghasilkan panas dengan melahap besi lain, membentuk material legendaris yang dikenal sebagai baja darah gila. Sang dekan kembali mendesak. Jadi, apakah kau akan menjual senjata itu kepadaku? Namun, Sehun menolaknya dengan tegas. Penolakan itu menyulut amarah sang dekan yang merasa telah menyelesaikan tugasnya. Percakapan tegang mereka terpotong oleh suara ketukan di pintu. Profesor Kim In-chel masuk dan mengumumkan kehadirannya.
Ia memberitahu dekan bahwa presiden telah memerintahkan upacara penghormatan untuk segera dimulai. Ia pun meminta izin untuk membawa siswa Lee Se-hun bersamanya. Dengan enggan, sang dekan hanya bisa mengangguk setuju. "Kalau begitu, saya permisi dulu," kata Se-hun, lalu pergi meninggalkan dekan yang termangu sendirian di kantornya. Sang dekan merasa frustrasi berat. Kesempatan untuk memiliki senjata legendaris itu melayang begitu saja. Setelah pergi dari sana, Se-hun diantar oleh Profesor Kim menuju jantung Akademi Babel, sebuah bangunan tua megah yang dikenal sebagai Istana Marduk. Sambil menyusuri lorong yang mewah, sang profesor menasihatinya agar bersikap sopan di hadapan presiden. Ia mengingatkan bahwa presiden sudah berbaik hati mengabaikan insiden penghancuran ruang pameran dan menegaskan bahwa presiden adalah sosok dengan level yang berbeda. Akan tetapi, Se-hun hanya menenangkannya dengan senyum tenang dan penuh percaya diri. "Jangan khawatir," ucapnya. Saat pintu raksasa terbuka, sebuah suara agung dari ujung ruangan menyambutnya, "Siswa, Lee Se-hun." Itu adalah suara Kaisar Ancheson Ludwig, sosok yang sangat Se-hun kenal dari kehidupan sebelumnya. Dia adalah pahlawan agung yang gugur dalam pertempuran melawan lautan kehancuran. Salah satu dari 6 dewa iblis besar itu berkomentar bahwa senjata yang dipamerkan Se-hun cukup menarik. Sebuah komentar yang menurut Se-hun biasa saja, terutama datang dari seorang pendaki puncak menara sepertinya. Namun, presiden menambahkan bahwa senjata itu masih jauh dari kata sempurna, tapi ia mengaku menantikan perkembangan Se-hun di masa depan. Kalimat itu menyulut api harga diri dalam hati Se-hun. Meskipun siap menerima kritik, ia merasa terhina dan ingin sekali melemparkan mahakaryanya ke tungku peleburan. Sebagai imbalan atas bakat dan usahanya, presiden mengumumkan akan memberinya 2 hadiah. Se-hun berpikir sejenak, lalu meminta hadiah yang meningkatkan kekuatan sihir dan ingatannya. Sebuah permintaan yang menarik minat sang presiden. Dengan satu lambaian tangan, sang presiden memunculkan 2 artefak yang luar biasa. Pertama, sebuah tinta kegelapan pekat, artefak tingkat pahlawan dengan kualitas tertinggi. Benda ini mampu menyerap energi sihir dari apapun yang menyentuhnya. Dan yang kedua adalah gading mimpi. Sebuah gading dari monster legendaris tingkat pahlawan, berkekuatan ilusi yang mampu menembus batas antara dunia nyata dan alam mimpi. Mata Se-hun terpana, takjub menyaksikan kedua artefak di hadapannya. Tinta kegelapan memang langka, tapi gading mimpi adalah item yang hampir mustahil untuk ditemukan. Senyum penuh percaya diri terukir di wajahnya. Dia tahu, meski sulit digunakan sekarang, sebuah rencana brilian sudah terbentuk di kepalanya tentang cara memaksimalkan kekuatan ini. Sang presiden bertanya, "Apakah hadiah ini cukup memikatmu?" Se-hun menjawab singkat, "Ini lebih dari sempurna." Setelah Se-hun meninggalkan ruangan, sesosok entitas misterius di sisi presiden bertanya, mengapa pemuda itu yang mendapatkan 2 hadiah istimewa ini? Dengan tenang presiden menjawab, karena hanya pemuda itu yang punya kapasitas tak terhingga untuk menampung kekuatan tersebut. Entitas itu menambahkan, ia seolah melihat jiwa kuno yang bersemayam dalam tubuh seorang pemuda. Presiden tersenyum tipis. Itu artinya, pemuda itu punya potensi yang sangat dalam untuk masa depan. Bahkan sang presiden sendiri, dengan nada penuh kekaguman, mengakui ia tak bisa mengukur sedalam apa potensi agung yang tersembunyi itu. Di koridor akademi, Hans menolak ajakan makan siang temannya. Ia beralasan sudah punya janji dengan Howard, temannya sontak terkejut. Howard yang ia maksud adalah mahasiswa terbaik tahun ketiga dari Departemen Borsipa. Dengan angkuh Hans menyombongkan kedekatan keluarga mereka, dan bahwa Howard sendiri yang ingin bertemu untuk memberinya nasihat. Tepat pada saat itu, Se-hun memasuki kelas. Salah satu teman Hans iseng mencoba mengajaknya bergabung. Namun Hans langsung melayangkan tatapan tajam penuh ancaman. Se-hun membalasnya dengan dingin, kilatan di matanya menebar teror yang tak mampu ditahan oleh Hans. Hans hanya bisa menunduk kalah. Sementara Se-hun melewatinya, berpikir sinis. Dia akhirnya sadar di mana posisinya. Tangan Hans terkepal erat, menahan amarah yang membara. Ia tak terima kalah dari seseorang yang tak punya latar belakang apapun. Di saat yang sama, Profesor Kim In-ol memasuki ruangan. Ia meminta semua murid duduk untuk memulai pelajaran. Setelah mengecek kehadiran seluruh mahasiswa, sang profesor mengumumkan, karena ini adalah kelas pertama, perkenalan akan dilakukan dengan cara yang spesial. Ia kemudian menunjukkan sebuah kotak berisi lempengan logam yang berpendar. Profesor menjelaskan, ini adalah lempengan proyeksi. Sebuah material yang puluhan kali lebih sensitif terhadap mana dibandingkan biji logam biasa. Sebagai bukti, ia pun menyalurkan sedikit energi sihir ke dalam lempengan itu. Dalam sekejap, lempengan itu bereaksi dan berubah menjadi sebuah pedang hitam raksasa di tangannya. Pedang itu dikelilingi aura api. Dengan ini, jelasnya, kalian bisa mewujudkan senjata apapun yang ada dalam imajinasi kalian. Se-hun menyaksikan demonstrasi itu dengan takjub. Inilah level keahlian yang menempatkan sang profesor di antara 100 pengrajin top dunia. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, ia merasakan aura kekuatan dahsyat dari sang profesor. Aura yang sama persis seperti yang ia rasakan dari Presiden Ludwig. Profesor Kim melanjutkan, karena sensitivitasnya yang ekstrem, lempengan ini sulit digunakan sebagai senjata sungguhan. Namun, lempengan ini justru mampu merefleksikan sifat asli penggunanya,
bahkan yang tak mereka sadari, memungkinkan mereka untuk menemukan jati diri. Itulah sebabnya, senjata yang terwujud dari lempengan ini disebut avatar, sebuah manifestasi simbolis dari jiwa. Ia mengumumkan bahwa perkenalan di departemen peleburan ini akan dilakukan dengan menciptakan avatar kalian masing-masing. Ia menambahkan, karya terbaik akan dipajang di gedung utama selama seminggu penuh. Jadi, ia menantang mereka untuk melakukan yang terbaik. Tentu saja, para siswa menyambutnya dengan semangat yang membara. Hans mengambil sebuah lempengan, dalam hati ia berpikir, harganya pasti lebih dari 10 juta Arkademi. Bubble ini memang luar biasa mewah, hanya untuk perkenalan. Hans memusatkan energinya, dan mewujudkan sebilah pedang emas yang penuh hiasan megah. Namun, Sehun hanya memandang dengan dingin. Meskipun terlihat hebat, pikirnya, tak satu pun dari mereka yang memiliki bakat paling fundamental. Akhirnya, tiba giliran Sehun. Sang profesor memanggil namanya untuk maju. Pemuda itu menggenggam metal guide-nya. Sebagai mahasiswa terbaik di jurusannya, tak ada lagi alasan untuk menyembunyikan kekuatan sejatinya. Karena kini, ia telah memutuskan untuk ikut bertarung. Ia bertekad mengerahkan segalanya dan menunjukkan kemampuannya yang sesungguhnya. Energi dahsyat pun meledak dari metal guide-nya, menyelimuti seisi ruangan dan membuat semua orang terperangah. Seminggu berselang, para mahasiswa berkerumun di gedung utama untuk menyaksikan sebuah mahakarya yang dipamerkan, dan pusat perhatian kerumunan itu tak lain adalah karya buatan Sehun. Seorang mahasiswa mencibir, meremehkan seorang anak baru yang katanya punya level berbeda, dan yang lain pun setuju saat melihat deretan pedang yang tampak biasa saja. Namun, rahang mereka seakan jatuh ke lantai saat membaca papan penjelasan yang mengungkap segalanya. Metal Guide milik Sehun ternyata telah menyerap 19 logam paduan lainnya selama proses penempaan, dan pihak akademi memutuskan untuk memajang hasilnya apa adanya. Sebuah bukti nyata dari bakatnya yang luar biasa. Tentu saja, beberapa siswa yang iri mencoba meremehkannya, menganggap semua itu hanya kebetulan, atau menuduhnya memakai banyak metal guide sekaligus. Salah satu dari mereka bahkan berkomentar sinis, mengatakan sudah lama sekali sejak seorang murid dari jurusan peleburan bisa begitu menonjol. Hal ini justru membuat yang lain semakin yakin bahwa dia adalah seorang jenius sejati. Akan tetapi, Erika Kaino tak sependapat dengan mereka, dan Jack Myers pun berada di pihaknya. Sambil menatap mahakarya di hadapannya, Jack bergumam bahwa jumlah metal guide sebanyak itu pun rasanya masih belum cukup untuk menggambarkan kehebatan seorang Lee Sehun di bengkel tempa. Di sisi lain, seorang asisten pelatih mengamati Sehun bekerja dengan presisi yang sempurna, tanpa satu kesalahan pun hingga 100 detik dalam setiap ayunan palunya. Sang pelatih sampai dibuat bingung, apalagi yang bisa ia ajarkan pada murid dengan bakat dewa seperti ini. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung meluluskan Sehun. Setelah murid lainnya selesai berlatih, pelajaran pun resmi diakhiri. Namun Sehun tak bergeming. Ia terus bekerja dengan konsentrasi penuh, mengambil palu untuk terus menyempurnakan karyanya. Tapi sebelum palu itu mendarat, asisten pelatih menghentikannya, bertanya, apa kau mau menghancurkannya lagi? Sang pelatih mengingatkan bahwa mereka harus menyerahkan hasil karya itu setelah kelas peleburan minggu ini. Sontak, Sehun terkejut mendengar kata penyerahan. Pelatih pun menjelaskan bahwa Akademi Bubble akan memberikan dukungan material pada para siswa setelah meninjau performa senjata yang mereka jual, sebagai cara mendanai kegiatan mereka. Lalu sang pelatih bertanya, apa yang membuat Sehun tidak puas dengan karyanya? Apakah masalahnya ada pada fisiknya, atau pada energi mana yang ia miliki? Dengan senyum lelah, Sehun menjawab bahwa masalahnya ada pada fisiknya, karena ia perlu menempa biji yang sangat berat untuk membuat alat latihannya sendiri. Sayangnya, staminanya sama sekali tak mencukupi. Seketika, ia pun ambruk di atas meja kerja, terengah-engah kehabisan tenaga. Asisten pelatih lalu memberinya sebuah saran. Jika masalahnya adalah kekuatan, menggunakan sihir penguatan akan jauh lebih cepat daripada sekadar latihan fisik. Ide ini seketika menarik perhatian Sehun. Ia pun tersenyum dalam hati. Itu adalah metode yang selalu ia hindari di kehidupannya yang lalu. Karena itu, cara ini sama sekali tak pernah terpikirkan olehnya. Tapi mengingat tubuhnya yang sekarang sangat lemah, ia sadar bahwa dengan sihir penguatan, ia bisa menempa biji berat yang dibutuhkannya. Sehun pun berterima kasih atas saran itu, yang dianggap sepele oleh sang pelatih. Sebagai gantinya, Sehun justru berbalik memberikan saran pada sang pelatih, menjelaskan bahwa ia memakai mana yang berlebihan saat menempa dan harus menguranginya hingga 70% serta memfokuskan hantaman pada satu titik. Ia menambahkan bahwa cara itu akan jauh lebih efisien, meninggalkan sang pelatih yang hanya bisa membeku karena syok. Tak percaya. Seorang mahasiswa baru berani menceramahinya soal menempa. Sementara itu, Akademi Bubble memang mendorong para siswanya untuk belajar mandiri, di mana mereka bebas mengambil kelas dari jurusan lain, bahkan hingga puluhan mata kuliah dalam satu semester. Tentu saja, ada dua syarat utama. Pertama, mereka wajib menyelesaikan mata kuliah wajib dari jurusan mereka. Dan kedua, jika mendapat 3 nilai gagal, mereka akan langsung dikeluarkan, sebuah kebebasan yang punya risiko besar.
Setiap siswa harus menanggung sendiri konsekuensi dari pilihan mereka. Kereta pun tiba di stasiun berikutnya, Departemen Shamanisme. Begitu tiba, ia melihat Erika Kaino bersama beberapa pemuda. Tapi salah satu dari mereka dengan kasar menghalangi jalannya, menyuruh Sehun untuk menyingkir. Tentu saja Sehun merasa jengkel. Dalam benaknya, merekalah yang seharusnya minggir dari jalannya. Tepat sebelum situasi memanas, Erika membalikkan badan ke arah Saihun, memotong ketegangan dan menanyakan tujuannya. Dengan tenang, Saihun menjawab akan menuju Departemen Shamanisme untuk mengambil spesialisasi minor, sebuah jawaban yang membuat para pemuda di belakang Erika terperangah. Tanpa ragu, Erika menawarkan diri untuk menjadi pemandunya. Namun salah satu pemuda mencoba menyela, mengingatkannya soal pertemuan penting mereka. Namun dengan dingin, Erika menyuruhnya untuk pergi lebih dulu tanpanya. Meskipun pemuda itu bersikeras bahwa para tetua sangat mengharapkan kehadirannya, Erika hanya menjawab ketus bahwa dia tidak tertarik, lalu melenggang pergi meninggalkan mereka yang terdiam membeku. Sembari berjalan berdua, Erika bertanya spesialisasi minor seperti apa yang Saihun cari. Ia pun menjelaskan bahwa ia butuh sihir penguat fisik, namun tanpa mengorbankan kontrol presisi yang vital bagi ilmu peleburan. Erika langsung menyarankan teknik penghalang. Saihun pun bertanya, "Jadi, kau hanya spesialis pertahanan? Tergantung bagaimana engkau menggunakannya," balas Erika, penuh misteri. Untuk membuktikannya, sebuah lingkaran sihir tiba-tiba muncul di sekitar amplop yang ia bawa. "Coba robek ini," tantangnya. Saihun langsung merasakan perbedaannya. Kekuatan amplop itu tidak bertambah, melainkan esensinya telah berubah total. Sifat asli kertasnya tetap utuh, namun akan mengeras seketika saat kekuatan besar mengenainya. Saihun menyimpulkan dalam hati, teknik ini sempurna untuk proses peleburan. Erika memberitahunya bahwa untuk mencapai level aplikasi serumit itu, bimbingan seorang profesor sangatlah dibutuhkan. Ia lalu menambahkan, kalau formula sihir itu terasa sangat familiar baginya. Ternyata, profesor ahli konstruksi penghalang adalah kerabatnya. Dan Erika menawarkan diri untuk memperkenalkannya pada Saihun. Namun mendadak, seberkas pemahaman melintas di benak Saihun. Dengan satu gerakan kilat, ia menghancurkan rantai sihir yang menyelimuti amplop itu. Erika terbelalak tak percaya. Bagaimana mungkin? Dia bisa memahami teknik rahasia keluargaku dan menghancurkannya secepat itu, batinnya. Sambil tersenyum, Saihun mengakui, teknik penghalang ini memang pantas dipelajari, lalu ia berterima kasih atas sarannya. Ia kemudian memberitahu Erika bahwa ia akan langsung mendaftar kelas tersebut, dan menyarankannya untuk kembali makan bersama teman-temannya yang menunggu. Pemuda tadi segera berlari menghampiri Erika untuk memeriksanya. Namun Erika hanya terdiam, pikirannya melayang jauh. Ia baru sadar. Undangan yang disegel sihir tadi sejatinya adalah sebuah ujian, dan ia tak pernah menyangka Saihun akan mampu memecahkan segelnya dengan begitu mudah. Di Departemen Sihir Ore, Saihun terlihat berjalan berdampingan dengan Erika. Pemandangan itu sontak memicu bisik-bisik. Semua mata tertuju pada mereka, bertanya-tanya mengapa seorang Erika mau bersama siswa biasa. Beberapa dari mereka bahkan melihat keduanya bersama pada hari sebelumnya, bahkan saat pameran berlangsung. Saihun sadar betul rumor mulai menyebar, namun ia hanya mencibir dalam hati pada rasa penasaran orang-orang. Ia tahu betul, jika Erika benar-benar punya perasaan padanya, sebuah ikatan pasti sudah terbentuk di antara mereka. Saihun lalu bertanya apakah ada semacam tes seleksi sebelum diterima di kelas tersebut. Erika menjelaskan bahwa Saihun sudah terdaftar, dan kehadirannya lebih awal, ini memang untuk mengikuti ujian masuk. Ternyata, hutan di depan mereka inilah arena ujiannya, yaitu untuk membangun sebuah penghalang yang membuatnya sedikit terkejut. Saat mereka melangkah lebih dalam, ia melihat siswa lain tampak kebingungan, mencari-cari sesuatu. Apa ini semacam perburuan harta karun? Pikir Saihun sinis. Ia terus berjalan di samping Erika, menganggap semua ini hanya buang-buang waktu. Namun tiba-tiba, langkah Saihun terhenti. Ia merasakan kehadiran sebuah penghalang tersembunyi. Dengan satu hentakan kaki ke tanah, ilusi di sekeliling mereka hancur berkeping-keping, menampakkan wujud hutan yang asli, dan dua orang asisten yang telah menunggu. Salah satu asisten tampak syok. Kau lulus ujian, ucapnya terbata, membuat Saihun bingung. Sementara itu, di kantor Profesor Robert Perry, sang profesor ahli konstruksi penghalang Departemen OR, pembicaraan tengah berpusat pada ketertarikan mendadak Erika pada siswa terbaik dari Departemen Borsipa. Asistennya mengaku heran, mengapa seorang jenius seperti Erika repot-repot mendaftar untuk kelas tingkat pemula. Tapi sekarang, semuanya menjadi masuk akal. Sang profesor menggerutu, karena jumlah pendaftar kelasnya melonjak 2 kali lipat hanya karena Erika. Dan ia sama sekali tidak senang akan hal itu. Ia lalu mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Ada permintaan khusus dari Tuan Muda Inu untuk menambahkan ujian ini, sebuah labirin roh ilusi. Labirin itu adalah penghalang level dasar yang mengacaukan panca indera. Seseorang yang awam sihir bahkan takkan menyadari keberadaannya. Meskipun Erika sama sekali tidak memberikan bantuan, Saihun berhasil menembus labirin itu hanya dengan mengandalkan insting tajamnya, sebuah pencapaian yang membuat sang asisten berdecak kagum. Setelah semua calon peserta berhasil melewati ujian pertama, asisten mengumumkan ujian selanjutnya, yaitu ujian kedua, yang akan menentukan pembagian kelas mereka.
Tanpa ragu, seorang murid melangkah maju untuk menjadi yang pertama. Ujian ini ia pandang sebagai panggung untuk memikat hati sang primadona Erika. Sang asisten menjelaskan aturan ujian kedua yang terdengar simpel. Hancurkan penghalang di depanmu dengan mana, namun jaga agar struktur intinya tetap utuh. Di hadapan mereka, terbentang sebuah penghalang berbentuk jaring laba-laba dengan seekor laba-laba mana yang bersarang di tengahnya. Penghalang sihir ini punya sifat unik. Sang laba-laba akan terus menghindar setiap kali merasakan aliran mana mendekat melalui jaringnya. Dan selama laba-laba itu tak tersentuh, jaring sihir akan terus memulihkan dirinya tanpa henti. Murid pertama itu pun kewalahan saat mencoba cara biasa, mengerahkan seluruh mana untuk mengepung formula sihir itu. Namun, ia sadar mana miliknya tak akan cukup. Ia pun beralih strategi, memutuskan untuk menghantam penghalang itu dengan kecepatan penuh. Setelah berjuang selama 2 menit 23 detik, penghalang itu akhirnya hancur. Tapi ia hanya bisa menyesal, karena tak sempat memahami strukturnya lebih dalam. Sang asisten menilai usahanya tidak buruk, murid itu pun berterima kasih sementara beberapa peserta lain menemui kegagalan. Asisten mengumumkan, mereka yang gagal akan memulai dari kelas dasar. Lalu, nama Erika ini pun dipanggil. Dengan tenang dan penuh percaya diri, Erika melangkah maju. Dalam sekejap mata, penghalang itu hancur berkeping-keping, memicu gelombang kekaguman dan keterkejutan dari semua yang hadir atas kecepatannya yang luar biasa. Saat itulah, semua orang sadar apa artinya menjadi murid terbaik di Departemen Sihir. Erika menuntaskan ujiannya hanya dalam waktu 22 detik. Meski sang pelatih memuji penampilannya, ia berkomentar bahwa metode standar bisa menghemat 2 detik lagi. Sebuah masukan yang diterima Erika dengan anggun. Ia berjanji akan mempertimbangkan nasihat itu. Akhirnya, tiba giliran Lee Se-hun untuk maju ke depan. Sang pelatih menatapnya dengan pandangan kritis, menilai dalam hati bahwa pemuda ini sama sekali tidak terlihat istimewa. Se-hun justru berlutut di hadapan jaring laba-laba sihir itu, bertekad menemukan jawabannya sendiri. Ia mulai mengamati dengan saksama, membuat bingung para murid dan pelatih yang heran dengan apa yang ia lakukan. Se-hun menatap setiap detail dari penghalang sihir itu dengan fokus yang tajam. Di dalam benaknya, ia menyimpulkan kalau penghalang ini punya sifat yang mirip dengan biji batu berat. Ia teringat kembali karakteristik biji itu, mampu memperbaiki diri dan kembali ke bentuk semula jika tak diberi stimulasi minimal. Karena itu, untuk meleburnya, dibutuhkan keseimbangan rasio semua stimulan yang disuntikkan secara bersamaan. Sementara itu, Se-hun masih terdiam di depan jaring, tak bergerak sedikit pun, yang membuat pelatihnya semakin terperangah. Sang pelatih bertanya-tanya dalam benaknya, apa yang sebenarnya dilakukan bocah ini? Pelatih itu hampir saja turun tangan untuk memberinya peringatan. Namun, Erika dengan tenang menahannya, meminta agar ia membiarkan Se-hun melanjutkan apa yang sedang dilakukannya. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benak Se-hun. Jika penghalang ini memang mirip batu berat, bagaimana kalau ia bisa menahan semua stimulan yang terakumulasi di dalamnya? Ia pun menggerakkan tangannya yang bersinar oleh mana merah di atas jaring, memulai sebuah reaksi berantai. Semburan api seketika meletus di penghalang sihir, membakarnya hingga tak bersisa. Se-hun pun berdiri dan mengumumkan tugasnya telah selesai di tengah keheningan dan tatapan tak percaya semua orang. Sambil menatap gelang biru di tangannya, ia yakin berkat pengetahuan ini, ia pasti bisa mengasah batu berat itu. Pelatih itu terkejut bukan main saat melihat jamnya mencatat waktu 7 menit 45 detik. Bagi Profesor Perry, waktu yang dihabiskan Se-hun sama sekali tidak penting. Memang benar, kali ini ia butuh 7 menit untuk memahaminya. Tapi jika ia dihadapkan dengan penghalang yang sama lagi, ia akan mampu menghancurkannya dalam hitungan detik. Profesor itu sadar, pemuda ini tidak puas hanya dengan menghancurkan rintangan. Ia justru merancang formula anti-sihir untuk memusnahkan sihir itu sampai ke akarnya. Erika menatap punggung Se-hun yang menjauh dengan penuh kekaguman. Berpikir jika pemahaman sihir serumit ini digabungkan dengan keahlian peleburannya, ia sampai bergidik membayangkan alat dan senjata legendaris macam apa yang akan ia ciptakan. Beberapa waktu kemudian, di kantor administrasi Akademi Bubble, sebuah email masuk mengumumkan permohonan dari murid bernama Lee Se-hun untuk melakukan peleburan tingkat menengah, menggunakan bahan peringkat pahlawan, dan meminta profesor yang berminat untuk menjadi pengawas. Staf yang membacanya hanya berpikir malas, bertanya-tanya berapa banyak profesor yang akan mendaftar kali ini. Baru saja ia selesai dengan lamunannya, telepon di mejanya mulai berdering tanpa henti. Bersamaan dengan itu, puluhan pesan membanjiri dari para profesor dari berbagai departemen. Semuanya berebut untuk bisa mengawasi proses peleburan itu, membuat sang staf benar-benar syok melihat respons yang begitu cepat dan masif. Seorang staf menyadari sebuah kejanggalan. Tak ada satupun permohonan pengawasan yang datang dari keluarga wakil dekan Milel. Kecurigaannya terbukti. Rumor tentang ketegangan akibat putra sang wakil dekan turun ke peringkat 2 ternyata benar adanya. Tepat saat staf itu hendak memproses salah satu nama pelamar, matanya terbelalak kaget membaca sebuah pesan darurat. Dekan departemen secara pribadi akan turun tangan mengawasi proses peleburan milik mahasiswa Lee Se-hun. Di dalam bengkel tempat yang panas, Se-hun berdiri tegak di antara batu berat dan material yang telah ia siapkan.
Tiba-tiba sebuah suara menginterupsinya. Sosok yang hadir adalah sang dekan, Ryu NH, dengan ekspresi serius yang mengintimidasi. Sehun membuka suara, menyiratkan bahwa ia tak menyangka orang sesibuk dekan akan datang secara langsung. Sang dekan menjawab lugas, bahwa sebagai pemimpin departemen, ia datang untuk menyaksikan sendiri kemampuan Sehun. Sehun hanya tersenyum tipis sebelum berbalik ke tungku tempanya. Jika sudah begini, ia tak punya pilihan selain menunjukkan yang terbaik. Sementara itu, Ryu Yunha mengamati setiap gerak-geriknya dengan tatapan penuh minat. Babak pertama, peleburan dimulai. Sehun mengambil sebuah batu hitam berat berbentuk heksagonal. Dalam benaknya, ia tahu ada banyak metode untuk memproses batu ini. Namun, ia justru memilih jalan tersulit yang dikenal sebagai metode tirai kegelapan, menyiapkan sebuah wadah berisi cairan hitam pekat. Metode ini menuntut batu berat itu ditempatkan dalam ruang gelap absolut, sepenuhnya terisolasi dari cahaya. Tanpa ragu, ia menceburkan batu itu ke dalam wadah. Begitu terendam, batu itu larut, seolah menyatu dengan cairan, memulai proses pemurnian ekstrim yang hanya mengandalkan mana murni. Selama proses yang luar biasa rumit ini, ukuran batu menyusut drastis, namun kemurniannya justru meningkat berkali-kali lipat. Secara teori, prosesnya terdengar sederhana. Namun pada praktiknya, ini seperti menulis ulang hukum materi dari nol, menuntut konsentrasi yang melampaui batas. Di bawah tatapan tajam sang dekan, Sehun mengangkat batu itu saat ukurannya tersisa seperempat. Ia tahu jika disusutkan lebih jauh lagi, performa senjata yang dihasilkan tidak akan maksimal. Kini, ia beralih ke tahap kedua. Sehun memfokuskan seluruh energinya, memusatkannya di telapak tangannya. Api merah cemerlang berkobar, dan ia mulai mengalirkan mana untuk memilih percikan api yang paling sempurna untuk peleburan. Kobaran api itu meredup, lalu bertransformasi menjadi warna hijau terang yang dikenal sebagai api penjaga hutan. Api ini memiliki sifat unik, yang mampu mempertahankan suhu konstannya tanpa pernah berubah sedikit pun. Tahap ketiga dan terakhir, Sehun menyelimuti palunya dengan api hijau itu, dan menghantam batu hitam berat dengan segenap kekuatannya. Kuncinya sekarang adalah terus menempanya tanpa jeda, hingga distorsi pada batu itu lenyap berkat kekuatan api penjaga. Dekan Ryu Unha menyaksikan semua itu dengan fokus yang tak tergoyahkan. Meski memiliki kekebalan api tingkat tinggi, ia bisa merasakan panas menyengat dan rasa sakit dari kekuatan api yang memenuhi ruangan. Ia hanya bisa membayangkan seberapa besar usaha dan tekanan yang ditanggung Sehun untuk mencapai level ini. Sementara itu, Sehun terus menghantamkan palunya dengan perkasa. Setiap pukulan menciptakan percikan hijau yang menyilaukan. Waktu seakan merangkak lambat di akademi hingga malam menjelang. Sang dekan bahkan harus berjuang menahan kantuk. Setelah 4 jam menempa tanpa henti, tangan Sehun mulai gemetar hebat. Namun, ia tetap menggenggam erat palu beratnya, menolak untuk menyerah pada kelelahan yang luar biasa. Akhirnya, batu hitam itu jenuh oleh api hingga batas maksimalnya. Sifatnya mulai berubah dan bentuknya berhenti terdistorsi. Sehun segera beralih ke fase berikutnya. Menggunakan penjepit, ia melelehkan batu yang telah diproses itu di dalam tungku. Kemudian, ia mulai menuangkan cairan hitam membara itu ke dalam sebuah cetakan. Sebuah langkah yang membuat Ryu Unha terperangah. Mengapa? Ia memakai teknik pengecoran, bukan penempaan. Sang dekan tahu, kegelapan di dalam cetakan itu akan mengubah sifat materialnya. Ia menatap cetakan itu dengan penuh tanya. Apa yang sebenarnya ada di pikiran pemuda ini? Apa makna di balik langkahnya yang tak terduga itu? Sehun tersenyum penuh percaya diri, seraya mengumumkan dimulainya tahap keempat. Saat itulah sang dekan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Sehun menggunakan sebuah formula untuk menembus batasan, bertujuan untuk memperlambat proses transformasi batu berat itu, dan ia memanfaatkan jeda waktu singkat itu untuk mengukir sebuah lingkaran sihir tunggal di dalamnya. Detik berikutnya, cetakan itu hancur berkeping-keping. Sebuah jendela sistem muncul, mengumumkan penyelesaian gelang laba-laba kegelapan. Sistem memuji keberaniannya menentang Pakem, dan keberhasilannya mengekstrak potensi penuh dari material tersebut. Keahliannya yang luar biasa telah terbukti, memberinya gelar kehormatan Pandai Besi. Sebuah notifikasi lain muncul, memberitahukan perolehan skill benang jiwa hitam. Nafas Saihun memburu. Seluruh energinya terkuras habis untuk pekerjaan ini. Saihun menatap gelang di tangannya, seolah senyum puas terukir di wajahnya. Sebuah mahakarya tingkat menengah yang mampu menyerap mana dan menambah bobotnya, membuktikan proses penempaan telah sukses besar. Dengan langkah gontai, ia menghampiri dekan Ryu Engha. Tiba-tiba, suara keroncongan keras memecah keheningan, membuat sang dekan tersipu malu. Dekan Ryu Engha pun bertanya, "Apakah itu tadi fenomena resonansi spesialmu?" Dan Saihun hanya mengangguk, membenarkan dugaannya. Dalam benaknya, Saihun berpikir gelang ini masih belum sempurna, tapi dengan rencana yang matang, ia bisa memicunya untuk mendapatkan efek set equipment. Saihun kemudian menyodorkan mangkuk berisi sisa Darkstone olahan, tepat di hadapan sang dekan. Ia meminta maaf karena tidak bisa memberikan equipment aslinya. Setelah sang dekan repot-repot mengawasinya. "Semoga Anda puas dengan ini untuk sementara," ujarnya. Seketika, kemampuan unik sang dekan, Dragon Soul Furnace, aktif. Ia mengambil sepotong sisa batu itu dan langsung melahapnya. Saihun terperangah. "Anda tahu benda ini bisa dimakan?" Sang dekan hanya menjawab sambil terus mengunyah.
Rasanya seperti remahan tempura, katanya. Deskripsi yang aneh, batin Saihun dalam hati. Mungkin di kehidupan lalunya, selera aneh sang dekan dalam melahap logam sudah membuatnya jadi seorang ahli kuliner. Saihun menyeringai tipis. Dengan begini, menaikkan level bonding dengannya akan jauh lebih mudah. Sambil tersenyum tenang, ia berkata, "Saya senang Anda menyukainya." Sang dekan terus mengunyah, namun raut wajahnya menyeratkan sedikit kekecewaan. Ia melirik equipment indah di atas meja, sayang sekali hanya bisa memakan sisa-sisanya, keluhnya. Melihat celah, sang dekan langsung bertanya, kapan ia akan mengolah pedang bunga 5 warna dan herbal api merah. Saihun menggeleng pelan. Untuk saat ini, saya tak berniat menjualnya, tegasnya. Raut bingung terpasang di wajah sang dekan. Apakah tawaran darinya masih kurang? Dengan senyum misterius, Saihun menjelaskan, ia menyimpannya untuk persiapan kelas penaklukan nanti. Bukankah rasa lapar adalah bumbu terbaik? Tambahnya. Ia pun berjanji, jika nanti berhasil menciptakan equipment yang lebih hebat, sang dekan akan menjadi orang pertama yang tahu. Senyum puas terukir di wajah dekan. Aku akan menantikan hari itu dengan penuh semangat, ucapnya. Pekerjaan peleburan malam ini sudah selesai? Tanya sang dekan, dan Saihun menjawab dengan mantap. Maka, sang dekan menyarankan mereka untuk segera pergi dari sana. Para staf akan segera datang untuk membersihkan semuanya, yang membuat Saihun menghela napas lega, karena ia sudah tak punya sisa tenaga sedikit pun. Saihun mencoba bangkit berdiri, namun tenaganya benar-benar habis. Tubuhnya limbung ke belakang. Namun, dengan sigap, dekan bergerak. Ia menangkap tubuh Saihun sebelum pemuda itu menghantam lantai. "Kau tidak apa-apa?" tanya sang dekan cemas. Sambil tersenyum lemah, Saihun mengaku, ia sedikit salah perhitungan dalam mengatur staminanya. Dekan menawarkan diri mengantarnya ke asrama, lalu melontarkan pertanyaan tak terduga. "Apa kau takut ketinggian?" Saihun tersenyum tipis, menyangkal ketakutannya itu. Saat itu juga, Dekan Ryu Unha mengejutkannya. Ia mengangkat Saihun dalam gendongan ala putri, lalu melesat ke angkasa dengan kekuatan apinya. Mereka melayang tinggi, jauh di atas gedung-gedung akademi yang megah. Saihun menatap pemandangan di bawahnya dengan takjub. Hanya dengan memakan sisa batu tempaan, kekuatan sebesar ini bisa dilepaskan? Sang dekan terus terbang dengan stabil dan penuh percaya diri, menunjukkan kontrol energi yang sempurna. Saihun merenungkan situasi ini dan dengan seulas senyum tipis di bibirnya. Ia menyadari, berkat campur tangannya kali ini, banyak hal telah berubah dari kehidupan sebelumnya. Di sisi lain, di tengah kegelapan malam, Erika Inu berdiri sendirian di depan gedung utama. Ia menunggu dengan cemas, bertanya-tanya mengapa Saihun begitu lama, padahal ia ingin memberikan undangan spesial untuk pemuda itu. Namun, penantiannya selama 3 jam di depan Departemen Pandai Besi ternyata tidak luput dari perhatian orang lain. Mata para siswa lain menangkap sosoknya, dan fotonya dengan cepat menyebar di papan pengumuman elektronik akademi. Berbagai komentar pun bermunculan, ada yang bertanya-tanya, ada pula yang mengejeknya karena menunggu begitu lama. Akhirnya, Erika memutuskan untuk pergi. Ia yakin, jika memang penting, Saihun pasti akan mencarinya nanti. Pintu kelas pun terbuka. Instruktur Ricardo masuk sambil tersenyum, lalu tanpa basa-basi mengumumkan dimulainya kelas pemahaman equipment. Sang instruktur memberi perintah mutlak untuk segera menuju pusat pelatihan. Siapapun yang tiba terakhir akan dihukum lari 20 putaran. Ancaman itu menggema saat ia melesat pergi, menyulut kepanikan di antara para kadet. Kekacauan pun meledak. Para siswa saling dorong, berdesakan menuju pintu demi menghindari hukuman brutal yang telah menanti mereka. Saihun pun terpaksa ikut berlari di tengah kerumunan rekan-rekannya. Ia masih bingung. Bukankah kelas ini seharusnya hanya kelas teori biasa, tapi tanpa pilihan lain, ia terus berlari. Tentu saja, Saihun tiba paling akhir di arena pasir dan langsung dijatuhi hukuman lari 20 putaran. Dengan napas terengah-engah, ia memaksakan tubuhnya yang kelelahan untuk terus bergerak. Saihun baru menyadari betapa lemah kondisi fisiknya sekarang. Staminanya terkuras habis, membuatnya ragu pada proses peleburan semalam. Apakah ia salah menggunakan energinya? Tiba-tiba, pelatih Ricardo menghentikannya dan mengumpulkan semua siswa. Ia menjelaskan bahwa kelas ini memang awalnya dijadwalkan sebagai kelas teori struktur senjata. Namun, kurikulum mendadak diubah karena sebuah keadaan darurat. Alasan dibaliknya adalah serangkaian serangan berantai yang menargetkan para pandai besi level pahlawan oleh sosok misterius yang dikenal sebagai pemburu Yumo. Saihun langsung teringat kasus itu. Sebuah misteri yang bahkan di kehidupan sebelumnya pun tak pernah terpecahkan. Sang pelatih melanjutkan penjelasannya dengan tatapan tajam, tak peduli seberapa hebat perlengkapan seorang pandai besi, tubuh fisik mereka adalah benteng pertahanan terakhir. Karena itu, tujuan kelas ini diubah total. Mereka tidak hanya akan mempelajari senjata, tapi juga cara menggunakannya untuk melindungi diri sendiri. Pelatih mulai beralih ke sesi latihan praktik. Saihun tahu, kali ini, ia harus sangat berhati-hati. Untuk menutupi staminanya yang payah, Saihun memutuskan untuk bergantung pada equipment buatannya. Seketika, ia mengaktifkan energi mana istimewa dari salah satu aksesorisnya. Ia memanfaatkan gelang laba-laba hitam miliknya, yang mampu menyerap mana di sekitar, dan mengubahnya menjadi skill gravitasi ledak dalam area terbatas. Proses ini secara drastis meningkatkan seluruh statistik fisiknya.
Tekadnya membara untuk mengubah tubuh lemah ini menjadi kuat sebelum tahun ajaran pertamanya berakhir. Setelah akhirnya menyelesaikan semua putaran yang diperintahkan, Sehun langsung ambruk ke tanah. Napasnya memburu akibat ledakan energi yang baru saja ia gunakan. Namun saat pelatih menyuruhnya berhenti, Sehun bangkit dengan ringan. Gerakan itu menarik perhatian sang pelatih, yang sadar kebugarannya jauh lebih baik dari dugaannya. Sang pelatih mengangkat pedangnya, menantang Sehun untuk menyerangnya demi menguji sejauh mana kemampuannya berpedang. Sehun menggenggam erat pedangnya, otaknya berputar cepat menganalisis situasi. Ia sadar efek gravitasi dari gelangnya akan membuat pergerakannya menjadi berat dan sangat terbatas. Meskipun ia tahu teknik di kepalanya ini belum sempurna, ia memutuskan untuk mencobanya. Untuk menutupi gerakannya yang lambat, Sehun melancarkan sebuah tebasan lurus ke depan. Serangan itu dengan mudah ditangkis. Sang pelatih bahkan sempat terkejut melihat betapa lambatnya ayunan pedang itu. Namun, seorang murid lain menyadari sesuatu. Struktur dan postur serangan Sehun barusan sempurna. Seketika, pelatih merevisi penilaiannya. Ia menatap takjub pada lintasan pedang Sehun yang begitu presisi dan tanpa celah. Seolah-olah, itu adalah ayunan pedang dari seorang master yang tahu persis tujuannya. Pelatih memanfaatkan momentum itu untuk menasihati Sehun, berkata bahwa serangannya terlalu terburu-buru. Ia menekankan bahwa menerima kekalahan adalah bagian dari proses belajar. Tapi tiba-tiba, mata sang pelatih terbelalak. Ia membayangkan sebuah serangan lanjutan yang mustahil untuk ditangkis ataupun dihindari. Pelatih Richard Ross merasakan kejutan yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang siswa dari Departemen Teknik bisa mengirimkan hawa ancaman yang begitu mengerikan? Rasa penasaran yang membuncah membuatnya bertanya dengan nada serius, "Siapa yang mengajarimu ilmu pedang seperti ini?" Sehun terdiam. Sebuah kenangan singkat melintas di benaknya. Tentang bagaimana ia bisa menguasai skill ini hanya dalam waktu 10 menit. Sebuah jurus yang ia pelajari dari seorang pria tua di masa lalu sebagai ganti untuk melunasi hutangnya. Sehun memberikan jawaban yang mengelak kepada pelatihnya. Ia mengaku hanya menirunya setelah menonton pertarungan para pahlawan di situs video, sebuah alasan yang membuat sang pelatih terdiam bingung. Meski jawaban itu terdengar janggal, sang pelatih justru melihat potensi luar biasa dan menawarinya untuk belajar ilmu pedang secara sungguh-sungguh. Akhirnya, ia pun menuliskan surat rekomendasi agar Sehun bisa masuk ke Departemen Akal Corp untuk studi pengendalian fisik. Dan tibalah hari di mana Sehun melangkahkan kakinya ke sana. Begitu tiba, Sehun langsung dihadapkan pada sebuah kekacauan. Sang profesor sedang mengusir Jake Myers dan menolak keras untuk mengajarinya. Namun, mata Sehun terbelalak saat menyadari siapa profesor itu. Dia adalah Ma Guangsu, pahlawan peringkat S yang telah pensiun, sang legenda yang dijuluki Swordbreaker. Rasa syok menyelimuti Sehun. Pria tua pecandu judi dan alkohol yang ia kenal ternyata adalah seorang profesor terhormat di akademi ini. Sehun pun melangkah maju, memperkenalkan diri sebagai mahasiswa tahun ke-1 dari Departemen Peleburan, sambil menyerahkan surat rekomendasi dari pelatih Rikaros. Mahasiswa pirang itu berbisik pada sang profesor, memberitahu bahwa pendatang baru ini adalah siswa terbaik dari Departemen Borsipa tahun ini. Akan tetapi, Profesor Ma sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan. Ia terus menatap Sehun dengan pandangan meremehkan. Tiba-tiba, dia melontarkan sebuah tantangan. Dia baru akan menerima Jake Myers sebagai muridnya jika pemuda itu berhasil mengalahkan Sehun. Sang profesor mengumumkan pertarungan ini menggunakan sistem kematian mendadak. Siapapun yang mendaratkan pukulan efektif pertama, dialah pemenangnya. Begitu aba-aba diberikan, duel pun dimulai. Sehun segera mengambil kuda-kuda talryuk, sebuah teknik yang menukar kekuatan fisik demi kelenturan maksimal. Lawannya langsung menyadari, respon terbaik untuk kuda-kuda ini bukanlah pukulan, melainkan sebuah serangan cengkeraman langsung. Tanpa ragu ia langsung menerjang maju. Sang profesor mendecih kesal, melihat lawan Sehun sudah memulai perang psikologis, bahkan sebelum pertarungan fisik dimulai. Pemuda itu berusaha keras mencengkeram Sehun sambil menghindari setiap serangannya. Begitu tertangkap, Sehun bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar dari cengkeraman lawannya. Namun, pemuda itu dibuat terperangah saat Sehun tiba-tiba mengaktifkan sebuah skill. Explosion Gravity menghantam mereka berdua ke tanah dengan kekuatan yang meremukkan. Dengan ini, duel berakhir. Sehun tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku sedikit lebih cepat darimu." Setelah hening sesaat, pemuda itu masih merenungkan serangan barusan. Muangsu kemudian menyuruh semua orang bubar dan meyakinkan pemuda itu bahwa ia akan menepati janji untuk mengajarinya. Sehun menimpali dengan licik. "Karena aku yang memukul muridmu, bukankah seharusnya muridmu yang mengajariku?" Komentar ini menyentak pemuda itu, membuatnya sadar akan besarnya skandal yang akan meledak jika berita siswa terbaik Departemen Akalop dikalahkan oleh seorang siswa dari Departemen Borsipa sampai tersebar. Sang profesor setuju dengan logika Sehun. Ia memutuskan setidaknya harus membuat siswa bodoh itu bisa mencari nafkah sendiri. Murid itu bersorak gembira. Sang profesor menegaskan bahwa ia yang akan menentukan jadwal latihan dan kehadirannya adalah wajib. Dengan penuh rasa terima kasih, siswa itu membungkuk dalam-dalam, berterima kasih atas kesempatan berharga yang diberikan. Akan tetapi,
Sang profesor dengan dingin hanya menyuruhnya pergi karena urusannya sudah selesai. Namun, Sae-hun tetap diam di tempatnya. Sang profesor berkata bahwa ada urusan khusus yang ingin ia bicarakan dengannya. Setelah tempat itu benar-benar kosong, Profesor Ma Angsu meminta Sae-hun menunjukkan ilmu pedang yang ia gunakan saat melawan Richard. Sae-hun pun langsung menyanggupinya. Sae-hun mengambil posisi menyerang, lalu melesat dengan serangan kilat yang tiba-tiba. Namun, sang profesor dengan mudahnya menahan serangan itu. Teknik ini sepenuhnya bergantung pada elemen kejutan, ujar sang profesor sambil mencengkeram pedang Sae-hun, mengkritik gayanya. Meskipun idenya bagus, eksekusinya sangat lemah. Ia heran apa gunanya teknik yang justru membebani penggunanya setelah serangan pertama gagal. Lalu, suaranya meninggi, membentak Sae-hun dengan keras, mengancam jika Sae-hun berani mengajarkan omong kosong ini pada orang lain, dia bersumpah akan mematahkan tangan dan kakinya. Ancaman itu justru memicu senyum sinis di wajah Sae-hun, karena di kehidupan sebelumnya, profesor inilah yang mengajarkan teknik itu padanya. Namun, sang profesor berjanji akan membentuk tubuh yang cocok untuk teknik primitif itu. Ia meminta Sae-hun untuk menunggu dan melihat hasilnya. Sae-hun menggunakan kesempatan ini untuk bertanya apakah pendaftarannya di kelas ini sudah resmi diterima, dan sang profesor pun mengiyakannya. Setelah terdiam sejenak, Sae-hun membungkuk hormat dan meminta izin untuk pamit. Saat dia pergi, sang profesor bergumam sendiri, takjub dengan keberanian bocah itu. Namun di luar, siswa berambut pirang ternyata sudah menunggunya. Dengan nada sarkastis, dia menyindir kesombongan Sae-hun yang menurutnya hanyalah seorang pekerja reparasi biasa. Tapi sebelum Sae-hun melangkah jauh, siswa itu menghentikannya. Ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu, katanya, sambil menyodorkan sebuah amplop hitam elegan yang disegel dengan lilin. Sebuah undangan untuk kaum bangsawan. Sebuah pertemuan eksklusif untuk para mahasiswa yang membanggakan latar belakang keluarga mereka yang prestisius. Sae-hun bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah ini undangan yang ingin diberikan Erika padaku? Mahasiswa itu menjelaskan, meskipun pertemuan itu dipenuhi orang-orang arogan, dia melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas bagi Sae-hun. Namun, Sae-hun tampak ragu untuk menerimanya. Model, tapi murid itu bersikeras sambil tersenyum lebar, menganggapnya sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya. Akhirnya, Sae-hun pun menerima undangan itu, seraya berterima kasih padanya. Sae-hun kembali melangkah, pikirannya melayang pada spesialisasi minor yang sedang ia pertimbangkan. Antara konstruksi perisai atau pengendalian fisik. Bahkan, ide mengambil spesialisasi dari Departemen Borsipaba sempat terlintas di benaknya. Di tengah lamunannya, memikirkan pilihan antara mantra, kimia, dan sihir, tiba-tiba ia tak sengaja menabrak seorang gadis berambut coklat kemerahan yang dengan cepat meminta maaf. Sebuah gelang yang dikenakan gadis itu sontak menarik perhatian Sae-hun. Ia pun bertanya, apa kau sendiri yang membuat ini? Gadis itu menjawab dengan pertanyaan balik. Memangnya kenapa kalau aku yang membuatnya? Seringai misterius terukir di wajahnya, ia menawarkan untuk mengukir mantra pada gelang Sae-hun. Dan saat itulah, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Mengumumkan bahwa sebuah ikatan telah terbentuk dengan Lea Claudel. Lea Claudel, penyihir jenius dari masa depan. Ia dikenal karena menciptakan senjata legendaris yang peringkatnya ia tingkatkan 2 level penuh hanya dengan ukiran mantra. Gadis yang digadang-gadang akan mengguncang. Seluruh industri sihir itu kini menatap gelang Sae-hun dengan tatapan tajam. Ia langsung sadar, ini adalah material langka dari biji berat. Seketika, otaknya berputar cepat, ia bergumam tentang berbagai formula sihir yang bisa ditambahkan, namun kemudian ia menarik diri. Gelang ini terlalu berharga untuk diuji coba sembarangan. Melihat kebingungannya, Sae-hun yang sedari tadi mengamati bertanya, apa ada yang salah dengan gelangnya? Dengan semangat Lea menjelaskan bukan gelangnya yang bermasalah, tapi justru karena terlalu banyak ide sihir yang muncul di kepalanya. Ia takjub dengan kecocokan luar biasa antara gelang itu dengan sihir. Walaupun terbuat dari biji berat yang padat, ia mengaku sampai bingung harus memilih formula sihir yang mana saking banyaknya kemungkinan yang bisa diterapkan. Mendengar itu, Sae-hun dengan tenang berkata, kalau begitu, tidak masalah. Jawaban santainya itu membuat Lea tertegun. Lalu, ia menunjukkan gelang lain yang bentuknya identik. Aku punya banyak, katanya seolah itu bukan apa-apa. Sae-hun lalu menambahkan bahwa gelang-gelang ini memiliki efek resonansi. Informasi itu membuat mata Lea berbinar. Dengan antusias, ia bertanya, siapa Sae-hun sebenarnya? Aku Sae-hun, jawabnya. Mahasiswa tahun pertama dari Departemen Pandai Besi, dan mahasiswa terbaik di Departemen Borsipa tahun ini. Lea terperangah mendengar Sae-hun adalah seorang mahasiswa baru. Aku Lea, mahasiswa tahun ketiga dari Departemen Sihir, sapanya bersemangat. Namun, keakraban mereka tiba-tiba dipotong oleh seorang pemuda berambut biru runcing yang berdiri di dekat mereka. Ia berkata pada Sae-hun, kita perlu bicara. Ikut aku sebentar. Lea langsung protes. Hei, kau mengganggu pembicaraan kami. Sementara itu, Sae-hun dalam hati menduga, apa dia salah satu anjing pesuruh Erika? Pemuda itu ingin bicara empat mata, tapi Sae-hun menolaknya mentah-mentah. Katakan saja di sini, desak Sae-hun. Tanpa basa-basi, pemuda itu menuntut Sae-hun meminta maaf pada Nona Erika.
Kau beraninya merobek undangannya di depan umum, tuduhnya. Tapi Sehun dengan santai menjawab, justru nona mudamu itu sendiri yang menyuruhku merobeknya. Pemuda itu menyeringai sinis, ucapanmu mungkin bisa kupercaya, seandainya saja kau tidak menerima undangan lain dari Meyers. Ini jelas penghinaan yang disengaja. Sehun menatapnya tajam. Apa Erika yang menyuruhmu? Pemuda itu menyangkal, aku bertindak atas kemauanku sendiri. Tiba-tiba Lea memotong dengan nada mengejek, memangnya ada yang tidak tahu kalau kau itu cuma anjing penjaga tuan mudamu? Kata-kata itu menyulut amarahnya. Energi gelap yang dahsyat meledak dari tubuh pemuda itu. Ia mencemooh Sehun. Jangan pikir kau orang spesial hanya karena sedikit keberuntungan. Ia melanjutkan ancamannya. Ingat, di bubble ini banyak orang yang jauh lebih hebat darimu. Tapi Sehun hanya membalas dengan senyum tipis. Oh ya, seperti dirimu, misalnya? Jawaban itu sukses membuatnya naik pitam. Beraninya kau, teriaknya sambil melepaskan serangan sihirnya. Seekor monster hantu berwarna biru langsung melesat ke arah mereka. Sehun sigap bergerak untuk melindungi Lea. Tapi, Sehun langsung menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar mana. Ini ilusi yang menggunakan pisau sungguhan sebagai mediumnya. Pemuda itu terbelalak kaget. Bagaimana? Bagaimana bisa dia tahu? Sementara, Sehun, dengan santainya menangkap pisau itu di tangannya. Dengan seringai misterius, Sehun bergumam, suara yang nikmat. Tiba-tiba, jendela sistem muncul. Segel afinitas besi rakus telah diaktifkan. Seketika pemuda itu menjerit panik. Pisau lipatku. Pisau seharga 1 juta R-ku. Sementara Sehun bergumam pada dirinya sendiri. Pantas saja orang bisa gila merasakan sensasi seperti ini. Sebuah jendela sistem muncul, menampilkan detail dari skill Greedy Iron. Item kelas tinggi dengan kualitas superior, yang mampu menghasilkan panas dahsyat dengan melahap besi lain dan menciptakan darah besi. Tanpa ragu, Sehun membalas dengan skill lingkaran ledakan. Sehun melesat, maju. Sebuah pukulan telak mendarat, membuatnya terhempas ke tanah. Begitu sihir penyerang lenyap. Sehun sama sekali tak peduli dengan situasi itu. Dia justru berbalik ke arah Lia, menanyakan kelas yang direkomendasikannya. Lia tampak berpikir sejenak, lalu menyarankan Sehun untuk bergabung dengan Departemen Sihir. Dengan semangat, ia merekomendasikan kelas sihir kuno, sambil menyiratkan kalau ada murid jenius dan luar biasa di sana, yang bernama Lia Claudel. Sementara itu, di tempat lain, pemuda itu mundur terhuyung, tak percaya seorang mahasiswa baru bisa mengimbangi levelnya. Tiba-tiba, Erika muncul dari bayang-bayang dan memintanya menunjukkan belati itu. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat pemuda itu tersentak kaget. Dia bertanya, sejak kapan Erika mengawasi mereka? Dengan bingung, ia menyerahkan belati itu. Erika memerintahnya untuk tidak memberitahu kakaknya, dan berkata akan melapor langsung pada kepala keluarga. Erika langsung menyadari adanya ukiran mantra antisita pada belati itu, seperti yang diharapkan dari senjata yang menjadi media sihir. Namun, sesuatu membuatnya terkejut sehingga dia bertanya-tanya dalam hatinya, mungkinkah Sehun merancang skill balasan berdasarkan teori Profesor Robert dan sihirnya sendiri? Di sisi lain, Sehun sedang berada di kelas, memeriksa sekelompok belati dan mengevaluasi kemampuannya. Dia menyimpulkan efisiensi teknik pemurniannya setara peringkat S, tapi dia masih harus meningkatkan efisiensi sihirnya hingga peringkat A. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya, mengumumkan koneksi terjalin dengan target Erika Ino yang membuatnya terkejut. Sehun langsung sadar, Erika pasti sudah mengintainya selama pertarungan tadi, tapi dia tak ambil pusing. Baginya, belati yang didapat adalah kompensasi yang setimpal. Dia melihat, meski primitif, belati-belati ini akan sangat berguna jika dikoordinasikan dengan penyihir jiwa hitam. Kembali ke ruang kuliah, Sehun merasa bosan mendengarkan penjelasan Profesor Kim. Padahal ia sangat menantikan kelas ini, tapi ternyata ia hanya mendengarkan teori yang sudah ia kuasai di luar kepala. Tak lama, sang profesor mengumumkan dimulainya sesi praktik. Ia menjelaskan, meski terbuat dari logam yang sama, bentuknya bisa berubah total tergantung bagaimana monometrik di dalamnya dimodifikasi. Aplikasi transformasi bentuk inilah yang menentukan keragaman dan kemampuan sebuah senjata. Karena itu, ia menekankan pentingnya seorang pandai besi untuk memahami potensi tersembunyi di dalam logam yang mereka olah. Profesor mengumumkan, hari itu mereka akan berlatih mengubah logam menggunakan paduan besi. Tugasnya adalah memanipulasi manatrix untuk menciptakan retakan 3 cm di tengah logam, lalu mengembalikannya ke bentuk semula, sambil memberitahu mereka bahwa paduan itu sudah dimodifikasi agar merespon dengan sangat sensitif. Dari sini, Sehun menyimpulkan bahwa sang profesor tidak sepenuhnya menolak gagasan pemurnian sihir. Kemudian, batas waktu diumumkan, yaitu 10 menit. Begitu aba-aba dimulai, para siswa langsung bekerja keras. Namun hampir semua dari mereka menghadapi kesulitan luar biasa, gagal mengembalikan paduan logam itu seperti semula. Akan tetapi, Sehun dan Hans berhasil menyelesaikan tugas itu dengan sempurna, nyaris di waktu yang bersamaan. Sang profesor mengumumkan, mereka akan lanjut ke tahap berikutnya. Kali ini, ia akan menampilkan sebuah matriks sebagai contoh, dan mereka harus menirunya. Hans merasa sangat percaya diri. Karena kecepatan dan kemahiran mereka setara, ia yakin kali ini bisa menang. Kemudian,
profesor menampilkan sebuah matriks yang sangat rumit dan meminta mereka untuk mengaplikasikannya. Hans berhasil membentuk paduan logamnya sesuai matriks yang ditampilkan. Ia tampak sangat puas dengan hasilnya, menganggap karyanya sempurna dari segala sisi. Namun, profesor justru memanggil namanya dan memerintahkannya untuk mengembalikan logam itu ke bentuk semula. Hans kebingungan, dan tiba-tiba menyadari kalau monometrik di dalamnya telah rusak parah. Profesor menjelaskan bahwa paduan logam itu tidak mampu menahan transformasi yang ia lakukan. Itu artinya, metode yang ia gunakan sejak awal sudah salah. Meski Hans mengikuti instruksi secara harfiah, dia gagal memahami potensi sejati dari logam itu, sesuatu yang sudah ditekankan oleh profesor sebelumnya. Profesor menjelaskan, jika matriks yang dimodifikasi tidak bisa dipulihkan, maka senjata itu tidak akan bertransformasi, melainkan akan hancur. Kerusakan inilah variabel utama dalam kualitas dan kinerja. Jadi, ia meminta mereka untuk memeriksa aspek ini dengan cermat. Mulai saat itu, Hans berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mengingat pelajaran ini. Terlintas di benak Hans, apa mungkin Sehun menyadari ini jebakan? Tapi pikiran itu segera ia tepis. Ia menganggap Sehun hanya beruntung semata. Namun tiba-tiba, dengan begitu mudahnya, Sehun mengembalikan logam itu ke wujud semula. Sontak, para murid terbelalak tak percaya. Mereka saling berbisik, mempertanyakan bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Sang profesor, yang yakin hal itu mustahil, meminta Sehun untuk mengulang kembali transformasi tersebut. Sehun menyunggingkan senyum licik. Ia tahu, sang profesor telah masuk dalam permainannya. Ia lalu menjelaskan, keajaiban itu terjadi karena logamnya sudah dimodifikasi khusus untuk para murid. Kalau itu logam biasa, hal seperti ini tak akan pernah berhasil. Profesor akhirnya sadar. Semua ini mungkin karena sifat sensitif logam itu, dan ada sedikit penyesalan di hatinya karena gagal melihat hal sekecil itu. Seketika, sebuah ingatan melintas di benak Sehun. Kenangan tentang Rei Qinxi, pandai besi terhebat dalam sejarah yang berhasil menaklukkan semua lantai menara. Rumus transformasi ciptaannya, yang dikenal sebagai kebenaran besi, adalah masalah paling mendasar dan tersulit bagi setiap pandai besi. Sehun berpikir, rumus yang bertahan puluhan tahun itu mustahil dipecahkan. Apa profesor benar-benar percaya murid sepertiku bisa melakukannya? Batinnya. Ia sadar, jika ia berhasil lagi, ini akan menjadi yang kedua kalinya. Begitu kelas usai, sang profesor menghampirinya. Ia bertanya apakah Sehun punya sedikit waktu, yang dijawab Sehun dengan penuh rasa penasaran. Anggap saja ini sebagai hadiah penerimaan untukmu, ujar sang profesor. Ia berterima kasih karena Sehun telah memilih untuk bergabung dengan Bubble. Saat kotak itu dibuka, sebuah permata api merah berkilauan di dalamnya. Itu adalah biji langka kualitas tertinggi yang mampu melelehkan logam paduan apapun. Profesor menjelaskan, jika Sehun menyerap esensi permata itu, api merah miliknya akan menjadi lebih kuat secara permanen. Ia menambahkan bahwa hadiah ini disiapkan khusus setelah mendengar Sehun mampu mengendalikan api jenis itu. Sehun membungkuk berterima kasih. Ia memastikan bahwa hadiah ini akan sangat berguna baginya. Kemudian, profesor bertanya, apakah ia tertarik bergabung dengan kelas pilihan yang diajarnya? Maksud Anda studi asal-usul senjata? Tanya Sehun. Sang profesor tampak terkejut tak menyangka Sehun mengetahuinya. Sehun mengangguk, sambil bergumam dalam hati, kalau kelas ini adalah salah satu kelas dengan pendanaan terbesar di seluruh Babel. Sejenak Sehun ragu. Di kehidupan sebelumnya, ia tak pernah mendengar nama Profesor Kim dan Cha, yang membuatnya menyimpulkan akhir dari profesor ini tidaklah baik. Tapi ia sadar, untuk saat ini, sang profesor masih merupakan sosok yang sangat berpengaruh. Karena itu, ia pun mantap memutuskan untuk bergabung dengan kelas tersebut. Keputusan itu membuat profesor terkejut, terlebih setelah mendengar Sehun sudah mengambil beberapa kelas pilihan lainnya. Tapi Sehun menepisnya dengan santai, menjelaskan bahwa totalnya hanya 4 kelas saja. Sang profesor mengulurkan tangannya, menyatakan harapannya untuk bisa bekerja sama dengan baik mulai sekarang. Sehun pun menyambut uluran tangan itu. Dan tepat saat tangan mereka bersentuhan, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Notifikasi ekstraksi afinitas dari target Kim dan Cha Ayol muncul. Tingkat koneksi telah mencapai level 1. Memberinya item unik, besi berapi tingkat tinggi yang mampu menyimpan api di dalamnya. Malamnya, di dalam kamarnya, Sehun merenungkan kemampuannya. Jika mineral bisa diekstrak dari seseorang, artinya, tubuh manusia pun bisa dilebur dan diolah. Ia tahu betul, memiliki beberapa tipe atribut dalam tubuh akan menimbulkan konflik fatal bagi presisi seorang pandai besi. Itulah sebabnya, sudah menjadi hal umum untuk fokus hanya pada satu atribut saja. Tapi Sehun berbeda. Setelah menghabiskan mana untuk menekan hawa panas di tubuhnya, fisiknya kini siap menyerap esensi api merah. Ia sadar, sebagai pandai besi, ia harus membangun sirkuit tunggal di tubuhnya yang sepenuhnya didedikasikan untuk api merah. Pada akhirnya, ia mengambil keputusan gila, melebur dirinya sendiri. Proses itu pun membuahkan hasil. Sebuah notifikasi muncul, menyatakan penguatan pada atribut mana miliknya. Peringkat api merahnya meningkat, dan bersamaan dengan itu, ia mendapatkan skill baru peringkat S, bernama Sihir Penyempurnaan Tubuh Ilahi.
Sebuah skill yang mampu menyempurnakan sirkuit mana internal untuk meningkatkan kemampuan fisik secara drastis. Berkat efek skill ini, semua statistiknya melonjak secara signifikan. Tiba-tiba, Sehun teringat sebuah kenangan pahit. Suara seseorang yang pernah menghardiknya karena menyerah, padahal semua bahan sudah ada di hadapannya. Dengan nada sinis, suara itu bertanya padanya, "Apa kau bodoh? Bagaimana kau berharap bisa sukses dengan cara seperti ini?" Kenangan masa lalu itu kembali menyalakan apinya. Kali ini, dia bersumpah takkan ada lagi penyesalan. Tak peduli yang dihadapi adalah kawan atau lawan. Di hari yang lain, di dalam panasnya bengkel tempa, sang instruktur mengumumkan tugas akhir mereka. Menyempurnakan karya-karya sebelumnya untuk diserahkan sebagai bukti keahlian mereka. Ia menegaskan bahwa hasil hari ini akan menjadi penentu nasib mereka untuk 1 semester penuh. Maka dari itu, ia menuntut usaha terbaik dari semuanya. Para murid pun menyambutnya dengan semangat yang membara. Namun Sahun hanya termangu memegang pedangnya dengan frustrasi. Karyanya benar-benar sebuah kegagalan. Tubuhnya saat ini tak mampu mengimbangi keahlian jiwanya. Sambil terus menempa baja dengan fokus penuh, Sahun sadar dia tak punya kemewahan untuk bersantai. Dentang palu terus beradu di tengah lautan percikan api. Bilah yang membara itu lantas dicelupkan ke dalam air, membuat uap tebal mendesis memenuhi ruangan. Ia menyeka keringat di pelipisnya. Matanya tak pernah lepas dari pedang di tangannya. Menimbang tingkat modifikasi yang sudah ia lakukan, seharusnya ini sudah lebih dari cukup. Dalam hati ia berpikir, waktunya takkan cukup untuk memperbaiki semua senjata yang lain. Padahal jika berhasil, anggaran yang lebih besar sudah menantinya. Tapi baginya, menciptakan satu mahakarya yang sempurna jauh lebih berharga daripada hasil setengah-setengah. Ia pun mulai mengasah bilah pedang itu dengan presisi mutlak, sampai akhirnya sebuah suara yang familiar, namun mengerikan menggema di telinganya. Suara deburan ombak pertanda kehancuran dunia. Dia tahu betul arti dari suara misterius ini. Ini adalah pertanda. Ia telah melahirkan sebuah mahakarya. Matanya terpaku pada pedang yang kini memancarkan cahaya berbeda. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Ketajaman ini bukanlah hasil polesan biasa, melainkan terukir dalam esensi sejati pedang itu sendiri. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Penyelesaian senjata, pedang cahaya putih agung. Sistem memuji kemampuannya yang melampaui level elit karena berhasil mengekstrak potensi penuh dari material biasa. Keterampilan baru, peringkat C, gaya cahaya putih, telah diperoleh. Rinciannya menunjukkan senjata itu berperingkat langka kualitas tinggi. Sebuah pedang besar yang ditempa dengan sisi putih murni. Bilahnya yang berkilau bersinergi dengan sirkuit mana, memancarkan aura yang tajam dan puas. Ketajamannya bahkan meningkat drastis saat dialiri mana. Sebuah hasil yang sungguh memuaskan, mengingat ia hanya menggunakan material besi biasa, senyum penuh keyakinan pun terukir di wajahnya. Ia merasa keahlian dan pengalamannya dari kehidupan lampau perlahan tapi pasti mulai kembali padanya. Di sisi lain, para murid lainnya hanya bisa mengeluh tentang beratnya senjata dan sulitnya tugas mereka. Bahkan salah satu dari mereka sudah putus asa dan berpikir untuk keluar dari akademi karena kelelahan. Keesokan paginya di hari Sabtu, Sahun menemui Lea di sebuah kafe terbuka di area kampus. Lea tampak terkejut mendengar permintaan Sahun yang ingin menyaksikan proses sihirnya secara langsung. Sahun pun menjelaskan bahwa dia hanya penasaran dengan dasar-dasar dari keahlian sihirnya. Melihat kafe yang ramai, Lea menenangkannya bahwa ruang kerja pribadinya jauh lebih terpencil dan tenang. Mereka pun berjalan menjauhi gedung utama menuju area hijau yang luas. Sahun pun heran dan bertanya, "Apa tempatnya sejauh ini?" Lea menjawab dengan nada jenaka, "Memangnya kau pikir melihat sihirku itu gampang?" Akhirnya, mereka tiba di sebuah bangunan kayu tua bertuliskan Bengkel Kalop. Lea dengan antusias mengumumkan kedatangan mereka. Begitu masuk, Lea langsung berteriak memanggil neneknya. Seorang wanita tua yang sedang memegang wajan pun berbalik dan membalas dengan ketus, "Aku tidak tuli." Wanita itu menatap Sahun dari atas ke bawah dengan tatapan tajam. "Cucuku, apa bocah ini pacarmu?" tanyanya. Lea langsung menyangkalnya dengan wajah kesal. Sahun hanya bisa berdiri canggung di tengah situasi itu. Lea buru-buru memperkenalkannya sebagai murid terbaik dari Departemen Borsipa tahun ini. Namun wanita tua itu hanya mendecih tak percaya, standar akademi benar-benar sudah jatuh ya, sampai menerima anak-anak lembek seperti ini. Wanita tua itu lantas memperkenalkan dirinya sebagai Helena. Sahun pun membungkuk dengan hormat dan memperkenalkan diri sebagai mahasiswa tahun pertama dari Departemen Peleburan. Helena menyuruh cucunya untuk tidak membuang waktu dan segera bekerja, karena tumpukan tugas mereka minggu ini disebabkan oleh para mahasiswa baru. Mendengar itu, Lea hanya bisa mengangguk pasrah. Helena kemudian mempersilakan Sahun masuk sambil menunjuk ke arah bengkel di bagian dalam. Mata Sehun memindai setiap detail wajan dan perkakas yang terpajang, menyadari keahlian wanita tua ini jauh melampaui dugaannya. Ia pun bertanya-tanya, apa alasan dibalik bengkel tersembunyi di tempat terpencil ini? Tepat sebelum ia menoleh pada Lea yang membawa peralatan dengan gaya sedikit pamer, gadis itu menarik perhatiannya pada sebuah benda yang mirip palet rias. Lea menjelaskan dengan bangga bahwa itu adalah palet sihirnya, di mana setiap serbuk warnanya terbuat dari hancuran batu mana murni
Tatapan Sehun seketika menajam pada palet itu. Dia teringat, standar umum palet sihir hanyalah 8 warna. Namun milik Lea jauh lebih beragam. Sehun langsung menebak, jadi tugasmu di sini adalah memperbaiki formula sihir yang rusak menggunakan serbuk ini? Lea mengiyakan dengan penuh semangat. Baginya, pekerjaan ini adalah surga, memungkinkannya mendapat uang sekaligus berlatih sihir sepuasnya, tanpa pusing memikirkan biaya material yang selangit. Tanpa buang waktu, ia pun segera mengambil kuasnya, siap untuk beraksi. Ujung kuasnya menari di atas bubuk emas berkilauan, kemudian mulai melukiskan formula sihir yang indah di belakang wajan, membentuk lingkaran sihir yang rumit dan bercahaya. Sehun mengamati setiap goresannya dengan saksama. Kepingan ingatan dari kehidupan masa lalunya kembali muncul. Dia datang ke sini setelah mendengar bahwa Departemen Sihir sedang mengalami kemunduran parah, dan dia teringat pada pemuda pengikutnya yang gagal itu. Bagaimana mungkin seseorang yang selalu gagal di setiap ujian, bahkan tak mampu mempertahankan posisinya, menjadi bagian dari penyebab kemunduran ini. Namun saat memandang Lea, yang sepenuhnya tenggelam dalam gairah dan kreativitasnya melukis lingkaran sihir, sebuah kesadaran menghantam hatinya. Melihat bakat luar biasa ini secara langsung, ia akhirnya paham akar dari semua masalah kemunduran itu. Dan yang terpenting, dia kini tahu solusi pasti untuk mengatasinya. Sehun menatap Lea yang begitu fokus pada karyanya, dan senyum tipis terukir di bibirnya. Kemampuan untuk larut sepenuhnya dalam apa yang kau cintai adalah sebuah bakat yang langka. Pikirannya tertuju pada wajan yang dialiri sihir, mengamati dengan jeli bagaimana sihir menyatu dengan lingkaran mana, memberikan efek spesial pada perkakas itu. Atmosfer di bengkel ini membangkitkan hasratnya yang telah lama terpendam untuk kembali bekerja. Maka, ia pun menghampiri Helena dan berkata, "Tanganku sudah gatal untuk kembali mengukir cahaya putih. Izinkan aku mencobanya." Wanita tua itu setuju, namun dengan satu syarat, hanya jika kau memang punya kemampuan. Ia menunjuk tumpukan perkakas, pilihlah yang kau mau. Sehun meliriknya dengan kesal, berpikir dalam hati, apa dia hanya memanfaatkanku untuk menyelesaikan pekerjaannya yang menumpuk, namun, kekesalannya sirna saat matanya menangkap sebuah batu asah berkualitas tinggi yang sangat istimewa. Senyum penuh keyakinan pun tersungging. Dengan alat sekelas ini, tantangan ini jadi layak diterima. Dia mengambil sebilah pisau dari tumpukan untuk menguji matanya. Sementara Helena memperhatikannya dengan tatapan penuh minat. Wanita tua itu bertanya, "Kenapa kau memilih bilah yang itu?" Sehun memeriksa pisau itu dengan teliti. Matanya yang tajam bisa melihat bahwa tepiannya sejajar sempurna dan porosnya lurus tanpa celah. Bilah ini dibuat oleh tangan seorang master sejati. Gumamnya, seseorang yang benar-benar memahami jalan pedang. Setelah itu, ia beralih memilih batu asah, dia memilih batu dengan partikel mana terpadat dan paling merata, lalu mulai bekerja dengan keyakinan penuh, sang empu pisau ini pasti bisa menggunakannya dengan gemilang. Bahkan jika aku mengasahnya hingga batas ketajamannya. Seketika, Sehun mulai mengasah bilah itu. Gerakannya yang cepat dan mengalir seperti air, membuat Helena terkesima, sementara keringat mulai menetes dari dahinya. Wanita tua itu tak percaya, bertanya-tanya dalam hati, "Anak ini, benarkah dia hanya seorang murid baru di akademi tahun ini?" Tiba-tiba, Lea berteriak girang, "Selesai!" sambil mengangkat wajahnya tinggi-tinggi. Namun ia terkejut melihat neneknya sudah berdiri di belakangnya. "Nak, nenek, sejak kapan di situ?" Yang dijawab sinis oleh neneknya, "Entahlah." Dengan nada tegas, Lea menegur Helena. "Nenek pasti mau mencari-cari kesalahan murid baru lagi kan?" Namun, ia langsung menerima pelajaran yang menyadarkannya akan posisinya. Sebuah pukulan cepat mendarat di kepala Lea, membuat kacamatanya sampai terpental. "Diam," perintah Helena. Wanita tua itu lalu berpaling pada Sehun. "Kau, sudah selesai?" Sehun menjawab dengan senyum percaya diri, "Untuk saat ini, inilah yang terbaik yang bisa kuberikan." Dia menambahkan, "Aku berjanji, di masa depan hasilnya akan lebih baik lagi." Nenek itu menghela napas, "Pergilah." Sementara itu, Lea menggerutu tentang suasana hati neneknya yang buruk sambil mengantar Sehun keluar. Helena ditinggal sendirian, tatapannya terpaku pada pisau yang ditinggalkan Sehun di atas meja. Tepat pada saat itu, seorang pria berjas garis-garis masuk ke bengkel, memanggilnya dengan antusias, "Helena, sibuk melebur lagi, ya?" Helena melemparinya tatapan tajam dan memerintah, "Kecilkan suaramu." Di sana, seorang pria meminta maaf sambil menggaruk kepalanya. Ia beralasan sedang dibanjiri pesanan, lalu menanyakan di mana letak pisau dapur. Helena langsung menyindir dedikasinya pada restoran. Mengingatkannya bahwa ia adalah profesor kepala di Departemen Seni Pedang, dan tak seharusnya repot dengan urusan sepele semacam itu. Namun, pria itu hanya mengibaskan tangannya, meminta Helena untuk tidak ikut campur dalam hobi orang lain. Detik berikutnya, ia pun mengambil sebilah pisau dari atas meja. Namun saat matanya menangkap bilah pisau itu, ekspresinya seketika menajam. Dengan tatapan curiga, ia bertanya pada Helena, apakah adiknya itu mengasahnya saat mabuk lagi? Tuduhan itu langsung dibantah mentah-mentah oleh Helena. Ia menduga salah satu asisten terdekatnya yang melakukannya. Mengingat betapa tajamnya peningkatan kemampuan mereka, Helena justru melemparkan sebuah fakta mengejutkan, bahwa yang melakukannya adalah seorang mahasiswa baru. Sontak, sang profesor terbelalak tak percaya.
Dengan nada serius, Helena kembali menegaskan bahwa dia adalah seorang mahasiswa yang baru bergabung dengan akademi tahun ini. Profesor itu terdiam, benaknya dipenuhi tanda tanya tentang identitas sebenarnya dari bocah misterius itu. Sementara itu, di luar akademi, Sehun dan Lea berjalan berdampingan. Sehun mengungkit informasi bahwa nenek pemilik toko adalah mantan profesor Departemen Mineral yang langsung dibenarkan oleh Lea. Lea menambahkan bahwa sang nenek telah pensiun 5 tahun lalu dan kemudian membuka toko tersebut. Sehun penasaran apakah ada alasan tersembunyi di balik pensiunnya. Lea mengaku tak tahu pasti, namun ia menyebutkan bahwa banyak profesor telah meninggalkan departemen itu selama 1 dekade terakhir. Informasi itu membuat Sehun tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Ia tahu betul, di masa depan, Departemen Mineralogi akan menjadi yang terlemah di seluruh bubble. Hal ini membuatnya yakin bahwa eksodus para profesor ini bukanlah sebuah kebetulan yang bisa diabaikan begitu saja. Lamunan Sehun buyar saat Lea dengan antusias bertanya bagaimana penilaiannya terhadap proses sihir yang baru saja ia tunjukkan. Sehun memuji fundamentalnya yang kokoh, menyebut karya Lea sebagai sesuatu yang bagus dan tanpa celah sedikit pun. Lea tertawa malu-malu, namun Sehun mengejutkannya dengan komentar pedas bahwa pemikirannya terlalu sempit dan terbatas. Lea terdiam membeku, menunggu penjelasan. Sehun tahu bahwa Lea sebenarnya memikirkan cara yang jauh lebih baik untuk merapal sihirnya. Akan tetapi, Lea sengaja menahan diri untuk tidak menggunakannya. Lea tergagap, tak menyangka Sehun bisa membaca pikirannya. Sehun pun mengakhiri percakapan itu dengan sebuah nasihat tajam. Ia menjelaskan, ketidaktahuan bisa diatasi dengan belajar, tetapi memiliki ilmu namun tak berani menggunakannya, itulah masalah yang sebenarnya. Dia menekankan padanya bahwa imajinasi seorang inovator adalah senjata sekaligus bakat terbesarnya, dan Lea justru memenjarakan bakat itu dalam dirinya. Kata-kata itu menusuk. Lea sontak teringat pada pahitnya kenangan kegagalan di masa lalu dan hanya bisa membela diri dalam hati. Seolah tak peduli, Sehun mengeluarkan sebuah alat dan mulai menjelaskan idenya secara langsung. Ia meminta Lea untuk fokus sepenuhnya, karena waktu yang ia miliki sangat terbatas. Dia memulai dengan sebuah analogi mendalam, meminta Lea membayangkan jika harus meletakkan sebuah batu di bawah permukaan air. Proses seorang pandai besi diibaratkan seperti menciptakan dan menenggelamkan batu itu ke dasar. Sementara itu, peran sihir adalah untuk memahat bayangan batu yang terendam agar wujudnya terlihat jelas dari atas permukaan air. Sehun terus menjelaskan pada Lea. Ia menunjukkan bahwa sihir, pada dasarnya, memiliki sifat yang sangat mirip dengan mimpi. Dan untuk membuktikannya, ia mengaktifkan aura merah pekat yang disebutnya Crimson Lotus pada bilah pisaunya.